Bab 1621 minyak dan garam tidak diperbolehkan masuk. Sikap menghina Su Yingxia benar-benar membuat marah Fu Tian. Jika Su Yingxia masih tidak berharga, dia tidak akan keberatan membunuh Su Yingxia saat itu juga. Tapi kemarahan tidak menggantikan akal sehat. Fu Tian tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini, kalau tidak dia akan menghancurkan seluruh silsilah fusi. Sebagai kepala keluarga klan Fu, Fu Tian tetap ingin terus menikmati kehormatan, dan kehormatan ini harus dilanjutkan oleh Su Yingxia. Berjalan ke arah Su Yingxia, Fu Tian merendahkan suaranya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk berpikir ulang. Nyawa Han Sanqian ada di tangan Anda. Apakah dia dapat bertahan hidup tergantung pada apa yang Anda lakukan? Fu Li sudah memberitahu Su Yingxia tentang masalah ini, dan Su Yingxia ragu-ragu karenanya. Namun, ketika dia memahami pentingnya di antara mereka, Su Yingxia tahu bahwa dia tidak bisa berkompromi. Jika dia menikah dengan orang lain, bagaimana jika Han Sanqian bisa bertahan? Bagi mereka berdua, kehidupan seperti itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan Su Yingxia tahu betul bahwa Han Sanqian lebih memilih mati daripada membiarkannya menikah dan memiliki anak dengan pria lain. Yang terpenting adalah Su Yingxia yakin Han Sanqian punya cara untuk lolos dari bencana ini. Fu Tian, kamu penjahat tercela, selain ancaman, apakah kamu punya metode pintar lainnya? Su Yingxia berkata dengan gigi terkatup. Caranya bukan soal kepintaran, tapi soal kepraktisan. Asal bermanfaat, cara itu yang terbaik, ucap Fu Tian sambil tersenyum. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali metodemu tidak berhasil untukku. Fu Tian tertegun sejenak. Menurutnya, Su Yingxia pasti setuju untuk menggunakan nyawa Han Sanqian sebagai ancaman, tetapi melihat sikap Su Yingxia saat ini, dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan hidup atau mati Han Sanqian. Jangan bertingkah di depanku. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan berpura-pura berpikiran terbuka? Kata Fu Tian. Apakah kamu berpura-pura? Su Yingxia tersenyum, dan itu adalah senyuman yang sangat manis, dan berkata, saya tahu bahwa dia lebih baik mati daripada melihat saya menikah dengan pria lain, dan saya lebih baik mati daripada mengkhianatinya. Apakah Anda memahami perasaan ini? Kamu tidak mengerti, karena kamu adalah penjahat yang hina dan tidak tahu malu. Yang kamu pedulikan hanyalah apa yang disebut kekuatan. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Fu Tian tidak lagi tenang. Dia tidak menyangka bahkan setelah menggunakan metode ini, Su Yingxia masih menolak untuk berkompromi. Bisakah dia benar-benar menyaksikan Han Sanqian mati? Sambil mengertakkan gigi, tiba-tiba Fu Tian mengangkat sudut mulutnya, karena selain Han Sanqian, dia juga punya alat tawar-menawar. Kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Han Sanqian, tapi bagaimana dengan Han Nian, apakah kamu bersedia melihatnya mati? Kata Fu Tian. Su Yingxia tidak memberikan reaksi ekstrim apapun karena kata-kata ini, dia memandang Fu Tian dengan tenang, seolah dia tidak mendengar apapun. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam padamu. Tidak peduli di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya, aku akan membiarkan kepalamu tergantung di puncak Gunung Qishan, kata Su Yingxia. Gunung Qishan, pegunungan tertinggi di dunia Bafang, memiliki ketinggian tertinggi, disebut sebagai tulang punggung dunia Bafang, juga merupakan tempat di mana banyak sekali praktisi yang menerobos, dapat dikatakan sebagai tanah suci dunia. Dunia Bafang. Kamu mati di tanganku, dan kamu masih bermimpi memiliki kehidupan setelah kematian. Su Yingxia, kamu meremehkan metodeku, kata Fu Tian. Cobalah dan beritahu aku betapa hebatnya dirimu, kata Su Yingxia acuh tak acuh. Fu Tian sedikit cemas. Dia tidak menyangka Su Yingxia begitu tidak tertahankan. Tidak peduli ancaman apapun yang dia gunakan, Su Yingxia tidak punya niat untuk berkompromi. Dia mencoba mendorongnya ke jalan buntu. Tunggu saja, aku akan membiarkan Han Sanqian menderita segala macam siksaan di depanmu, dan Han Nian, ayah dan putrinya juga akan menderita segala macam siksaan. Setelah mengatakan itu, Fu Tian meninggalkan aula dengan marah. Para pejabat senior di aula utama semuanya sangat marah terhadap Su Yingxia, karena dia sama sekali tidak memandang klan Fu. Hal ini membuat para pejabat senior itu merasa seolah-olah mereka telah dipermalukan, sehingga semua orang dipenuhi dengan kebencian. Namun, tanpa perintah Fu Tian, tidak ada yang berani membunuh Su Yingxia dengan mudah, dan mereka juga tahu bahwa Su Yingxia tidak bisa mati sekarang, dan kehormatan keluarga Fu masih membutuhkan bantuannya untuk kembali. Pada saat ini, seorang wanita muda menghampiri Su Yingxia. Keduanya memiliki usia yang mirip, namun gaya mereka sangat berbeda. Kecantikan Su Yingxia adalah seorang dewi, dingin dan menyendiri. Dan dia sangat cantik. Jika seorang pria melihat Su Yingxia, dia akan merasa bahwa dia hanya bisa melihat dari kejauhan tetapi tidak bisa bermain dengannya. Melihatnya akan memunculkan keinginan itu. Fu Yao, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Bahkan pemimpin klan pun berani meremehkanmu. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Kata Fu Mei pada Fu Yao. Su Yingxia menatap wajah familiar di depannya. Mereka dulunya adalah saudara perempuan yang sangat baik. Namun setelah sesuatu terjadi, hubungan persaudaraan keduanya hancur total. Jika aku mati, apakah ini akan menjadi hal yang sangat membahagiakan bagimu? Su Yingxia bertanya dengan ringan. Ya, jika kamu mati, aku memang akan sangat bahagia.
Sangat disayangkan bahwa sang patriark percaya bahwa kamu dapat melahirkan dewa masa depan keluarga yang sebenarnya. Pada titik ini, Fu Mei mengertakkan giginya, seolah dia berharap dia bisa menjadi kandidat seperti itu. Sepertinya kamu ingin menggantikanku lagi, tapi sayang sekali kamu tidak bisa menggantikanku kali ini. Su Yingxia memandang Fu Mei dengan mata mengejek. Fu Mei sepertinya mengingat beberapa kejadian masa lalu, wajahnya menjadi sangat dingin. Fu Yao, jika kamu mati, aku akan menemukan cara untuk membuatmu mati di tanganku, kata Fu Mei. Setelah Su Yingxia memutuskan sikapnya, dia telah melihat hidup dan mati, bahkan bersiap untuk mati. Oleh karena itu, perkataan Fu Mei tidak membuat Su Yingxia merasa takut sedikit pun. Jika aku bisa mengizinkanmu memenuhi keinginan sekecil itu sebelum aku mati, aku tidak akan menolak, tapi sayang sekali. Su Yingxia tampak ragu-ragu untuk berbicara. Sayang sekali. Fu Mei bertanya dengan tidak sabar. Sayang sekali meskipun aku mati, kamu tidak dapat menggantikan posisiku. Tidak peduli hal berbahaya apapun yang kamu lakukan, itu tidak akan membuktikan bahwa kamu lebih kuat dariku. Itu hanya akan membuktikan bahwa kamu lebih kotor. Su Yingxia berkata dengan sinis. Kata-kata ini benar-benar mengubah wajah Fu Mei, dia memang telah melakukan beberapa hal tercela untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Su Yingxia. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kotornya. Misalnya, ranah kongtong milik Su Yingxia adalah sesuatu yang tidak dapat dilampauinya apapun yang terjadi. Dan keunggulan Su Yingxia telah lama ditakdirkan untuk mengungguli Fu Mei. Fu Yao, jika kamu membuatku marah, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Setelah mengatakan itu, Fu Mei dengan marah menamparkan wajah Su Yingxia, dan suara tamparan itu bergema di seluruh aula. Wajah Su Yingxia tiba-tiba menunjukkan tanda merah. Bab 1622 lelucon yang luar biasa. Mungkin yang diinginkan Fu Mei adalah Su Yingxia menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Namun Su Yingxia yang ditampar tidak mau berkompromi karenanya, malah memandang Fu Mei dengan lebih sinis. Apakah menurutmu tamparan di wajah bisa membuktikan bahwa kamu lebih baik dariku? Kata Su Yingxia. Fu Mei sangat marah sehingga dia mencengkeram leher Su Yingxia, berharap Su Yingxia mati di aula ini. Bunuh aku akan sangat berterima kasih padamu, kata Su Yingxia. Dengan marah, Fu Mei perlahan meningkatkan kekuatan di tangannya. Saat ini, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sejak kecil, dia belum sebaik Su Yingxia, tapi dia selalu ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Su Yingxia. Namun dalam setiap aspek, Fu Mei tidak bisa dibandingkan dengan Su Yingxia, yang membuat kecemburuan batinnya mencapai tingkat yang menyimpang. Pada saat ini, seorang eksekutif senior datang dan berkata dengan tegas kepada Fu Mei, "Fu Mei, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Aku ingin wanita ini mati." Fu Mei berkata dengan gigi terkatup. Jika dia meninggal, kamu akan dikuburkan bersamanya. Jika dia meninggal, siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Fu? Dua kata dari manajemen senior membuat Fu Mei tenang. Meski dia sangat berharap Su Yingxia bisa mati di tangannya sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa dengan nilai pemanfaatan Su Yingxia saat ini, jika dia benar-benar melakukan ini, pemimpin klan tidak akan pernah melepaskannya. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia akan menjadi objek pemakaman Su Yingxia, yang sangat tidak layak untuk Fu Mei. Melepaskan leher Su Yingxia, Fu Mei berkata dengan dingin, "Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mati di tanganku." Su Yingxia tersenyum seperti sekuntum bunga, tampak sangat bahagia, dan berkata, "Kamu masih tidak kompeten seperti sebelumnya. Karena kamu ingin membunuhku, mengapa tidak melakukannya dengan lebih mudah?" Fu Mei tahu bahwa Su Yingxia sengaja membuatnya kesal dan membuatnya melakukan hal bodoh. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Untuk mencegah amarahnya meledak, Fu Mei tidak punya pilihan selain meninggalkan aula. Eksekutif senior itu memandang Su Yingxia dan sangat marah. "Anda bisa saja mengubah banyak hal, tetapi Anda mengacaukan segalanya. Orang-orang kami telah diberi wewenang oleh puncak Blue Mountain. Apakah menurut Anda Han Sanqian dapat bertahan?" Kata manajemen senior kepada Su Yingxia. Dengan kekuatan Han Sanqian saat ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan klan Fu? Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tapi Su Yingxia sangat percaya pada Han Sanqian. Dan dia percaya bahwa Han Sanqian tidak akan pernah mati dengan mudah tanpa melihatnya. "Bagaimana kalau kita bertaruh? Saya pikir dia tidak akan mati dan akan datang menyelamatkan saya," kata Su Yingxia. Lelucon besar." Eksekutif senior itu mencibir tanpa ampun dan berkata, "Sampah dari dunia Suanyuan masih ingin bertahan. Anda benar-benar menganggapnya tinggi. Anda tahu Anda akan membunuhnya kali ini." "Bung, siapa yang dia? Apakah ini penting?" Su Yingxia tampak acuh tak acuh. "Mungkin itu tidak penting. Lagi pula, Fu Leng tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Menghadapi musuh yang meremehkan, kebenciannya akan semakin kuat, bukan?" Kata eksekutif senior itu. Ekspresi Su Yingxia sedikit berubah ketika dia menyebut kata Fu Leng. Fu Leng juga memiliki kekuatan alam kongtong dan merupakan pelamar Su Yingxia, tetapi Su Yingxia menolak Fu Leng dengan sangat kejam. Jika yang pergi ke dunia Suanyuan benar-benar Fu Leng, ini akan menjadi bencana yang sangat besar bagi Han Sanqian.
Tapi jangan khawatir, pemimpin klan mendapat perintah untuk membawanya kembali hidup-hidup ke silsilah fusi. Tapi Anda juga tahu metode Fu Leng. Mungkin dia akan kehilangan anggota tubuhnya saat datang ke dunia Suan Yuan. Manajemen senior tertawa. Jantung Su Yingxia berdetak kencang. Meskipun dia telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, kata-kata dari manajemen puncak ini masih menimbulkan riak besar di hatinya. Kematian tidaklah buruk. Yang menakutkan adalah keterikatan Fu Leng pada Han Sanqian, membuat hidup Han Sanqian lebih buruk dari kematian. Meskipun dia khawatir, Su Yingxia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia hanya bisa berharap Han Sanqian bisa menangani masalah ini. Meski peluangnya sangat kecil, Su Yingxia masih memiliki kepercayaan yang kuat pada Han Sanqian di dalam hatinya. Keluarga Fusi menempati wilayah yang luas dan terbagi menjadi 4 halaman, tenggara, barat laut dan barat laut. Di 4 halaman ini, tinggal orang yang berbeda-beda, dan status mereka jelas terbagi menjadi tinggi dan rendah. Dong Yuan terdiri dari seluruh pejabat senior klan Fu, termasuk pemimpin klan. Halaman selatan adalah rumah bagi beberapa pendukung terkemuka silsilah fusi, yang merupakan pilar masa depan silsilah fusi. Pada saat ini, seorang pemuda berkemeja hitam dengan wajah tegas berdiri di depan pintu kamarnya, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Fu Leng, kamu tidak akan berhati lembut saat menghadapi saingan cinta kan? Fu Mei mendatangi pemuda berbaju hitam itu. Dialah Fu Leng yang hendak dikirim ke dunia Suan Yuan. Apa yang ingin kamu katakan? Fu Leng berkata dengan tenang. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa bukanlah pilihan bijak untuk bersikap lunak terhadap saingan cinta Anda, dan karena keberadaannya, kemungkinan besar klan Fu akan hancur, kata Fu Mei. Fu Leng menoleh, menatap Fu Mei dengan dingin, dan berkata, apa yang terjadi di aula barusan sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Tahukah kamu mengapa kamu masih bisa berdiri di depanku hidup-hidup? Bab 1623 panen yang bagus. Dia sudah lama menjadi wanita orang lain. Apakah sulit bagimu untuk menyerah? Kudengar dia dan orang itu sudah memiliki seorang putri, kata Fu Mei dengan ekspresi enggan. Di klan Fu, dia juga memiliki banyak pelamar, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi Fu Leng. Itulah mengapa dia iri pada Su Yingxia. Setiap kali Fu Mei berpikir bahwa dia tidak sebaik Su Yingxia dalam hal apapun, dia terutama ingin membuktikan dirinya, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dia ubah jika dia menolak. Misalnya Fu Leng. Pemuda paling berprestasi di antara generasi muda keluarga Fu. Fu Mei tidak bisa menemukan orang yang lebih baik dari Fu Leng, dan dia tidak bisa membuat Fu Leng berubah pikiran. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Apakah ini sebabnya kamu bisa mengalahkannya? Fu Leng menghampiri Fu Mei dengan niat membunuh. Fu Mei menunduk ketakutan, tidak tahu harus berkata apa. Dengan temperamen dan metode Fu Leng, membunuhnya bukanlah hal yang aneh. Jangan mencoba memanfaatkanku untuk apapun. Aku memperingatkanmu. Jangan muncul di hadapanku di masa depan. Aku ingin kamu mati. Bahkan pemimpin klan tidak akan bisa menghentikanmu. Fu kata Leng. Fu Mei ketakutan dan berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fu Leng menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, sialan, bagaimana saya bisa membuatnya merasa lebih baik. Dunia Suan Yuan. Linlong menghabiskan setengah bulan untuk akhirnya menemukan jantung klan naga. Namun yang mengejutkan Han Sanqian adalah hati naga itu tidak seperti yang dia bayangkan. Di permukaan, itu hanyalah batu biasa, berwarna hitam pekat dan bentuknya sangat aneh, tidak ada yang istimewa darinya. Jika ini dilempar ke tumpukan batu, saya khawatir tidak ada yang akan melihatnya. Selain itu, Han Sanqian tidak dapat merasakan energi apapun yang memancar dari hati naga. Baginya, itu hanyalah batu biasa, tetapi Linlong tampak seperti telah menemukan harta karun. Apa kamu yakin ini jantung klan naga? Kamu tidak salah. Kenapa aku merasa ini hanya batu biasa? Han Sanqian mengingatkan Linlong, takut Linlong akan melewatkannya dan datang ke sini dengan sia-sia. Bagaimana saya bisa salah? Apalagi hanya naga yang bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh hati naga. Dalam arti tertentu, itu hanyalah batu biasa bagi manusia, jelas Linlong. Han Sanqian mengangguk seolah dia mengerti. Meskipun dia tidak merasakan kekuatan hati klan naga, tidak mengherankan bahwa itu adalah harta surgawi yang dibiarkan untuk klan naga. Bisakah kita pergi sekarang? Han Sanqian berkata pada Linlong. Linlong tampak sedikit ragu dan ragu, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, jangan biarkan begitu saja, kata Han Sanqian. Saya ingin pulih dari luka saya dulu. Lagi pula, setelah meninggalkan medan perang kuno, kemungkinan besar kita harus berurusan dengan Cimeng. Dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan tidak bisa digunakan sebagai umpan meriam, kata Linlong. Bahkan jika kamu pulih ke puncak kekuatanmu, kamu hanyalah umpan meriam. Dia adalah roh pedang dari artefak kuno, dan kekuatannya dapat dibandingkan dengan orang kuat di dunia Bafang. Apa gunanya kamu bahkan jika kamu sembuh? Han Sanqian berkata tanpa ampun. Mengenai masalah Cimeng, Han Sanqian belum memikirkan cara yang baik untuk mengatasinya. Tapi jelas tidak mungkin menyerahkan pedang giok itu langsung padanya. Han Sanqian pernah dipaksa menjadi budak sebelumnya karena keadaan.
Tapi sekarang, mengetahui bahwa Chimeng bukanlah manusia melainkan roh pedang, Han Sanqian tidak bisa tunduk padanya. Selain itu, menurut Han Sanqian, akan sangat disayangkan jika senjata ajaib seperti itu tidak diberikan kepada Su Yingxia. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menghadapi Chimeng? Mengapa tidak tinggal di sini saja dan memikirkannya? Kata Linlong. Apa gunanya hanya berfantasi? Kamu harus menghadapi situasi sebenarnya sebelum kamu tahu bagaimana menghadapinya. Han Sanqian tidak memberi kesempatan pada Linlong, karena itu hanya fantasi dan hanya membuang-buang waktu. Linlong menundukkan kepalanya dengan lemah. Dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, Han Sanqian pasti tidak akan berniat untuk tinggal di sini lagi. Oke, ayo kembali ke dunia Suanyuan dulu, Linlong berkompromi. Kenapa kamu terburu-buru? Itu tidak mungkin karena Chimeng, kan? Han Sanqian bertanya pada Linlong. Orang ini pasti punya pikirannya sendiri, tapi Han Sanqian tidak bisa menebaknya. Linlong ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Han Sanqian, menurut legenda, kekuatan hati naga dapat sepenuhnya mengubah fisik kita. Saya hanya ingin mencoba seperti apa rasanya dan mengetahui seperti apa hati naga itu membuat saya menjadi. Seberapa kuat? Han Sanqian menamparkan kepala Linlong dan berkata, akan ada banyak waktu bagimu untuk merasakannya di masa depan, jadi mengapa harus cemas? Linlong mengangguk berulang kali, sekarang setelah menandatangani kontrak dengan Han Sanqian, ia hanya bisa patuh di depan Han Sanqian. Keduanya berbalik dengan cara yang sama. Han Sanqian mendapatkan pedang giok dan mengetahui betapa kuatnya kapaknya. Dan Linlong mendapatkan hati dari klan naga. Keduanya telah memperoleh banyak manfaat dari pekerjaan ini, tetapi Han Sanqian masih belum mengetahui bahwa krisis yang lebih besar telah muncul. Fu Leng telah tiba di dunia Suanyuan dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bab 1624 Bunuh Sekte Piao Miao. Bagi Fu Leng, dunia Suanyuan adalah dunia tingkat rendah, dan orang-orang yang tinggal di sini secara alami adalah makhluk tingkat rendah, jadi ketika dia menyembelih nyawa manusia, dia tidak akan merasakan apa-apa, seperti menyembelih ternak pada umumnya. Aula pertemuan Piao Miao Sekte. Selusin anggota Sekte Piao Miao yang tersisa berlutut di depan Futian, gemetar. Bagi mereka, pemuda ini seperti iblis pembunuh. Hanya dalam 2 hari, dari ratusan anggota Sekte Piao Miao, hanya tersisa Selusin, dan dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh semua orang. Siapapun yang bisa memberitahuku di mana Han Sanqian berada, aku akan mengampuni nyawanya. Tidak banyak kesempatan, jadi kamu harus menghargainya. Futian memandang anggota Sekte Piao Miao yang berlutut di depannya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Kami benar-benar tidak tahu siapa Han Sanqian. Tolong ampuni kami. Saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Selama Anda bersedia melepaskan saya dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Hanya belasan orang yang tersisa memiliki sikap yang sangat rendah hati, untuk bertahan hidup, mereka bahkan menyerahkan harga diri mereka. Namun, Iblis Futian tidak memiliki belas kasihan, dan wanita ini tidak memiliki daya tarik padanya. Futian adalah orang yang sangat gigih, dia tidak akan mengubah tujuannya dengan mudah. Su Yingxia menghilang di dunia Bafang selama bertahun-tahun, namun Futian tidak pernah menyerah padanya. Dari kejadian spesial ini, kita bisa melihat betapa berdedikasinya dia. Meskipun wanita di depannya menunjukkan kesediaannya untuk mengambil apa yang diinginkannya, Futian bahkan tidak memandang mereka. Saya tidak mendapatkan jawaban yang benar. Begitu dia selesai berbicara, Futian mengambil tindakan untuk membunuh seseorang lagi. Aula Dewan berteriak ngeri lagi, dan semua anggota sekte ketakutan dengan metode mengerikan yang dilakukan oleh Futian. Dia membunuh orang semudah meremukkan seekor semut sampai mati. Futian berdiri, menghampiri salah satu anggota sekte, dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Katakan di mana dia berada, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bukankah ini terlalu sulit? Pria itu sudah gemetar ketakutan, dia mengangguk dan menggelengkan kepalanya, dia mungkin tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Kamu tahu di mana dia, kan? Lanjut Futian. Kali ini orang itu menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana, karena dia tidak mengetahui keberadaan Han Sanqian. Jika dia tahu, dia pasti sudah memberitahu Futian sejak lama. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Jika kamu tidak ingin hidup, kamu tidak bisa menyalahkanku. Futian menghela nafas dan menamparkan Tian Linggai pria itu. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak, dia terjatuh dengan keras ke tanah, berdarah hingga mati dari 7 lubang. Melihat tidak banyak orang yang tersisa, Futian mengerutkan kening, apakah sulit bagi orang-orang ini untuk benar-benar mengetahui keberadaan Han Sanqian? Kalau tidak, dalam situasi ini, bagaimana mereka bisa menyimpan rahasia untuk Han Sanqian? Namun menurut apa yang dia pelajari dari orang-orang klan Fu yang pernah ke dunia Suanyuan, disinilah Han Sanqian terakhir kali muncul. Kamu benar-benar tidak tahu di mana Han Sanqian berada? Futian bertanya pada semua orang. Hampir semua orang menggelengkan kepala pada saat yang sama dan mengungkapkan pemikiran mereka dengan sangat sederhana. Saya pikir Futian akan mempercayainya dan memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Tapi apa yang dikatakan Futian selanjutnya membuat semua orang putus asa. Karena kamu tidak tahu, tidak ada nilai guna. Apa gunanya hidup? Futian menggelengkan kepalanya tak berdaya, menunjukkan bahwa dia sangat tidak berdaya.
Tepat ketika anggota sekte tahu bahwa mereka akan mati dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mereka terkejut menemukan bahwa sebuah kata tajam telah dihapus dari leher mereka. Tidak ada rasa sakit, dan mereka bahkan melihat tubuh mereka sendiri saat kepala mereka tertunduk. Sungai darah mengalir. Futian membantai semua sekte Piao Miao. Hanya dalam 2 hari, sekte berusia seabad itu dihancurkan. Futian tidak punya perasaan atas akibat yang ditimbulkannya. Makhluk yang lebih rendah itu seperti sekelompok semut, jika semutnya mati bagaimana bisa mempengaruhi mood manusia. Sampah, di mana kamu bersembunyi? Apakah menurutmu bersembunyi itu benar-benar berguna? Futian berkata dengan nada menghina, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Bagi Futian, Han Sanqian bukan sekedar rival cinta, tapi juga orang yang telah mencemarkan nama baik Su Yingxia, sehingga ia tidak hanya ingin Han Sanqian mati, ia juga ingin menyiksa Han Sanqian hingga hidup lebih buruk dari kematian. Ini adalah satu-satunya cara, Futian bisa melampiaskan amarahnya. Setelah meninggalkan sekte Piao Miao, Futian terus pergi ke tempat lain untuk menanyakan informasi tentang Han Sanqian. Tentu saja, Futian tidak akan pernah kekurangan sarana pembantaian. 2 hari kemudian, Han Sanqian dan Linlong akhirnya kembali dari medan perang kuno. Ketika keduanya kembali ke sekte Piao Miao dari hutan gelap, mereka menyadari suasana yang sangat aneh sebelum mereka benar-benar memasuki sekte Piao Miao. Apakah menurutmu aneh kalau tidak ada orang di sana? Linlong bertanya pada Han Sanqian. Han Sanqian telah mengetahui hal ini sejak lama, yang memang agak aneh. Meski konon Zantai Liu Yue dan Yan Qinghua sudah meninggal, namun kabar ini belum tersebar, sehingga tatanan sekte Piao Miao masih ada. Sekarang kosong, seolah semua orang telah melarikan diri, yang membuat Han Sanqian merasa sedikit bingung. Berita kematian Zantai Liu Yue dan Yan Qinghua telah menyebar, jadi anggota sekte ini sudah pergi ke sekte lain. Han Sanqian bertanya dengan ragu. Linlong menggelengkan kepalanya. Sekte Piao Miao memiliki keunikan tersendiri, sebagai anggota sekte Piao Miao, mereka tidak akan pernah membelot ke sekte lain dengan mudah. Dan tanpa pemimpin sekte, pilih saja yang lain, tidak perlu melarikan diri sama sekali. Saat ini, Linlong tiba-tiba mencium bau yang tidak biasa di udara. Berdarah, darah yang kuat. Bau darah seperti ini jelas tidak sesederhana 1 atau 2 orang sekarat. Pada saat yang sama, Han Sanqian juga memperhatikan hal ini, ekspresinya berubah, dan dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju gunung. Semakin dekat dia ke aula pertemuan sekte, semakin banyak mayat yang dilihat Han Sanqian, dan beberapa mayat mulai membusuk, jelas bukan baru mati. Adegan seperti itu membuat Han Sanqian merasa berat. Dari kelihatannya, hampir seluruh ratusan anggota sekte Piao Miao tewas. Siapa itu metodenya sangat kejam dan dia tidak menyayangkan siapapun. Mungkinkah sekte lain yang melakukannya? Kata Han Sanqian. Tidak mungkin. Linlong berkata dengan tegas, meskipun sekte Piao Miao memiliki beberapa keluhan dengan sekte lain, itu tidak akan pernah membunuh semua orang di sekte tersebut, dan hal sebesar itu pasti akan membuat khawatir istana kekaisaran. Ini jelas bukan sesuatu yang berani dilakukan oleh orang biasa. Dibuat. Bukankah itu sesuatu yang berani dilakukan oleh orang biasa? Kalimat ini seakan mengingatkan Han Sanqian, sekaligus membuat amarah Han Sanqian membara. Bab 1625 Harga Impuls. Bukan orang biasa. Han Sanqian langsung teringat pada Cimeng. Hanya saja dia bisa disebut bukan orang biasa. Dan hanya dia yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Kemarahan Han Sanqian datang dari pembunuhannya yang tidak beralasan. Zantai Liu Yue dan Yan Qinghua telah mati secara misterius di tangannya, mengapa dia ingin membunuh semua orang di sekte Piao Miao? Mungkinkah hanya karena kekuatan mereka rendah, mereka tidak memenuhi syarat untuk hidup? Melihat Han Sanqian marah dan sepertinya akan menyelesaikan masalah dengan Cimeng, Linlong segera menghentikan Han Sanqian dan berkata, bukan ide yang baik jika kamu menemuinya untuk meminta bantuan. Han Sanqian berkata dengan dingin kepada Linlong yang berdiri di depannya, minggir. Apakah yang ingin saya lakukan begitu sulit sehingga Anda dapat memutuskannya untuk saya? Dalam arti tertentu, Linlong adalah binatang aneh Han Sanqian, dan Han Sanqian adalah tuannya, tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan untuk Han Sanqian. Namun dikhawatirkan Han Sanqian juga akan mati di tangan Cimeng. Tidak masalah jika kamu mati, kontrak di antara kita akan otomatis terputus, kata Linlong. Han Sanqian hanya memiliki kemarahan di hatinya saat ini, dan dia tidak peduli sama sekali apakah dia lawan Cimeng. Ratusan nyawa tak berdosa meninggal seperti ini, yang tidak dapat diterima oleh Han Sanqian. Ia lahir di bumi, memahami kebenaran bahwa kehidupan di atas segalanya, dan lebih menghargai hal ini, sehingga ia tidak dapat memahami kehancuran hidup seperti ini. Keluarlah Cimeng, jangan bersembunyi dan jangan berani melihatku. Ketika mereka sampai di area terlarang, Han Sanqian mulai berteriak keras. Dibandingkan dengan rasa takut pada Cimeng sebelumnya, Han Sanqian sepertinya sudah berubah total. Saat ini, satu orang. Cimeng juga segera muncul, ketika dia melihat pedang giok yang dipegang oleh Han Sanqian, ekspresinya jelas sedikit bersemangat. Itulah esensinya, dan esensinya telah hilang selama bertahun-tahun. Beri aku pedangnya, kata Cimeng kepada Han Sanqian dengan nada memerintah. Mengapa kamu membunuh orang-orang itu? Han Sanqian bertanya.
Cimeng tidak meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan Han Sanqian dan melanjutkan, berikan aku pedang, jika tidak, aku akan membunuhmu. Mendengar kata membunuh, Han Sanqian menjadi semakin gelisah. Dia membantai semua orang di Sekte Piao Miao, bukankah mungkin dia belum cukup membunuh? Apakah nyawa manusia sungguh tidak berharga di matanya? Aku tahu siapa dirimu, roh pedang. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja aku, kata Han Sanqian tanpa rasa takut. Mendengar kata, roh pedang, mata Cimeng berkilat tak percaya, seolah dia tidak menyangka Han Sanqian akan mengetahui identitas aslinya. Bagaimana kamu tahu? Cimeng bertanya pada Han Sanqian. Dengan level Han Sanqian, mustahil untuk mendeteksi identitas aslinya. Oleh karena itu, dalam pandangan Cimeng, Han Sanqian pasti mendapatkannya di medan perang kuno. Ketahuilah ini. Namun dalam perang kuno, semua pembangkit tenaga listrik kuno telah jatuh. Bagaimana Han Sanqian bisa mengetahui hal ini? Apakah kamu ingin tahu? Kecuali kamu memberitahuku dulu, mengapa kamu membunuh orang-orang ini, kata Han Sanqian. Saya tidak membunuh orang-orang ini, dan kematian mereka ada hubungannya dengan Anda, kata Cimeng. Han Sanqian mencibir dengan jijik, dia tidak menyangka bahwa Cimeng terkadang berani melakukan sesuatu tetapi tidak berani mengakuinya, dan dia bahkan akan melalaikan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Saya pergi ke medan perang kuno. Bagaimana masalah ini bisa ada hubungannya dengan saya? Jika Anda ingin saya yang disalahkan, Anda harus memberikan beberapa bukti yang kuat, kata Han Sanqian. Orang yang membunuh mereka berasal dari dunia Bafang, dan tujuan kedatangannya ke dunia Suanyuan adalah untuk menemukan Anda. Orang-orang ini mati karena mereka tidak dapat memberitahu orang itu di mana Anda berada, sehingga kematian mereka sulit didapat. Bukankah, apakah itu tidak ada hubungannya denganmu? Kata Cimeng. Seseorang dari dunia Bafang akan datang. Jantung Han Sanqian berdetak kencang. Jika demikian, maka kematian orang-orang seperti Sekte Piao Miao disebabkan secara tidak langsung olehnya, tidak ada yang salah dengan perkataan Cimeng. Tapi karena Cimeng mengetahui hal ini, mengapa dia tidak menghentikannya? Dengan kekuatannya, seharusnya tidak sulit menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Mengapa kamu tidak menyelamatkan mereka? Han Sanqian bertanya. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Apakah begitu sulit bagiku untuk mematuhi perintahmu? Berikan aku pedang secepatnya, jika tidak, kamu akan jatuh ke dalam nasib mereka, ancam Cimeng. Menurut rencana awal Han Sanqian, setelah meninggalkan medan perang kuno, dia harus memikirkan cara menghadapi Cimeng. Skenario terbaiknya adalah tidak memberinya pedang dan mengendalikannya dengan cara tertentu. Namun, karena perubahan mendadak pada Sekte Piao Miao, Han Sanqian menemukan Cimeng tanpa sempat memikirkan masalah ini. Sekarang Han Sanqian tidak punya jalan keluar. Tapi dia tahu bahwa begitu dia menyerahkan pedang itu kepada Cimeng, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengendalikan Cimeng, dan gagasan untuk memberikan pedang ini kepada Su Yingxia bahkan lebih mustahil untuk diwujudkan. Linlong di samping menggelengkan kepalanya tak berdaya, inilah harga yang harus dibayar untuk impulsif. Menghadapi roh pedang yang kuat, apalagi yang bisa dilakukan Han Sanqian selain kompromi. Bab 1626 Pembalikan Tuan dan Hamba. Beri kamu satu kesempatan terakhir, jika tidak kamu akan mati, Cimeng mendesak Han Sanqian dengan nada tegas, terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat mendesak sekarang. Tapi Han Sanqian tetap tidak mau melakukan ini. Linlong memandang Han Sanqian dengan mata ragu-ragu, tidak mengerti apa yang membuat Han Sanqian ragu-ragu. Sulit untuk mengatakan, apakah dia benar-benar berani melawan Cimeng. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan Cimeng? Bahkan jika Han Sanqian meninggal, kontraknya dapat diakhiri secara otomatis. Namun kini Linlong tidak ingin Han Sanqian mati. Tidak mudah untuk menghidupkan kembali klan naga, jadi Linlong juga berharap Han Sanqian dapat membantu. Apa yang kamu lakukan? Berikan padanya secepatnya. Linlong tidak bisa tidak mengingatkan Han Sanqian. Tiba-tiba, senyuman membingungkan muncul di sudut mulut Han Sanqian. Kekuatan kapak dapat mengintimidasi orang kuat kuno di medan perang kuno, dan roh pedang Cimeng juga dapat menyerah pada kekuatan ini. Meskipun Han Sanqian tidak yakin dengan jawabannya, dia merasa bisa mencobanya. Jika Anda bisa mengendalikan roh pedang, maka akan lebih mungkin untuk menghadapi orang-orang dari dunia Bafang. Cimeng, kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku, kan? Han Sanqian berkata dengan tenang. Mata Cimeng menunjukkan kemarahan, dia tidak pernah menyangka Han Sanqian akan begitu berani. Kamu yang meminta ini, kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Cimeng. Saat Cimeng hendak menyerang Han Sanqian. Dan ketika Linlong menghela nafas tak berdaya. Cahaya keemasan terpancar dari dahi Han Sanqian. Linlong tidak terlalu peduli dengan cahaya keemasan ini, dia hanya merasa sedikit aneh dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Han Sanqian. Tapi Cimeng sangat ketakutan. Kekuatan yang membuatnya takut ini sangat familiar. Inilah aura yang ditakuti oleh semua artefak di dunia. Kapak Pangu. Bagaimana dia bisa memiliki aura Pangu Aks di tubuhnya? Hati Cimeng terguncang, bagaimana mungkin orang terbuang seperti Han Sanqian bisa mendapatkan kapak Pangu? Dan sepertinya Pangu Aks telah mengenalinya sebagai tuannya. Cimeng, yang tidak menganggap serius Han Sanqian, mulai saat ini, tidak lagi berani meremehkan Han Sanqian sedikit pun.
Karena sangat tidak mungkin Pangu Aks bisa mengenali pemiliknya dengan mudah. Identitas Han Sanqian mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu benar-benar memenuhi syarat? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Semakin kuat kekuatan yang dikeluarkan Pangu Aks, semakin besar pula tekanannya bagi Cimeng. Itu adalah senjata ilahi, tetapi ketika dihadapkan dengan kapak Pangu yang pernah menciptakan dunia, itu tidak lebih dari sepotong besi tua. Tidak ada senjata yang bisa menandingi kekuatan kapak Pangu. Celepuk. Terjadi sesuatu yang mengejutkan Linlong. Cimeng sebenarnya berlutut di depan Han Sanqian. Ini. Linlong menarik napas tajam dan mengusap matanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Melihat situasi ini, Han Sanqian merasa lega. Awalnya, dia hanya berencana untuk mencobanya, tapi dia tidak menyangka akan memberikan efek seperti itu. Namun hal ini juga membuat Han Sanqian semakin penasaran, apa sebenarnya kapak ini dan bagaimana bisa sekuat itu. Mulai hari ini, selama kamu melayaniku dengan baik, aku tidak akan menghancurkan pedangmu, kata Han Sanqian kepada Cimeng. Dulu Han Sanqian adalah pelayan Cimeng, namun kini identitasnya telah berubah. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Han Sanqian sendiri. Adapun Cimeng, dia tidak berani keberatan dengan kalimat ini. Di bawah kekuatan Pangu Aks, dia tidak berani memiliki niat sedikit pun untuk membunuh Han Sanqian. Jika tidak, tubuh pedangnya akan patah, dan akan berubah menjadi energi spiritual yang akan larut antara langit dan bumi. Tuan. Cimeng menunduk dan berteriak dengan tulus. Han Sanqian sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia, berpikir bahwa dia pernah ditindas oleh Cimeng sebelumnya, tapi sekarang dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya. Dan karena mampu mengendalikan Cimeng, Han Sanqian akan dapat memberikan senjata ajaib tersebut kepada Su Yingxia di masa depan. Saya yakin dia akan sangat menyukai hadiah ini. Seberapa kuat orang di dunia Bafang itu? Han Sanqian bertanya pada Cimeng. Sampah. Dua kata sederhana Cimeng dengan jelas mengungkapkan pandangannya tentang Fuleng. Han Sanqian bertekad, tapi dia tetap menyalahkan Cimeng atas apa yang terjadi pada Sekte Piao Miao. Karena kekuatannya lebih unggul dari orang itu, mengapa ia tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya? Ratusan nyawa dari Sekte Piao Miao semuanya adalah nyawa yang hidup, dan mereka adalah anggota sekte yang didirikannya sendiri. Bagaimana bisa ia hanya menyaksikan orang-orang ini mati? Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak Han Sanqian berbicara. Jika kamu tidak datang untuk menyelamatkan, aku akan menghukummu dengan mengubur orang-orang ini di dalam tanah dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Apakah kamu keberatan? Han Sanqian berkata kepada Cimeng. Tidak, kata Cimeng. Silakan, kubur mereka, lalu balas dendam, kata Han Sanqian. Cimeng mengikuti kata-kata Han Sanqian dengan patuh. Linlong berjalan ke arah Han Sanqian, merendahkan suaranya dan bertanya pada Han Sanqian, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa takut padamu? Dan orang kuat kuno di medan perang, apa cahaya keemasanmu ini? Apa? Bab 1627 Raja Segala Senjata. Dengan hubungan Han Sanqian saat ini dengan Linlong, dia tidak perlu menyembunyikannya, tapi agak sulit untuk menjelaskannya, bahkan Han Sanqian sendiri tidak mengerti arti dari Pangu Aks. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Han Sanqian menatap Linlong dengan tulus. Linlong buru-buru mengangguk, rasa penasaran di hatinya sudah sangat kuat, karena dia benar-benar tidak mengerti kenapa Cimeng berubah begitu banyak sebelum dan sesudahnya. Sebelum pergi ke medan perang kuno, Cimeng sama sekali tidak menganggap serius Han Sanqian, dan bahkan menjadikan Han Sanqian sebagai pelayannya. Tapi sekarang, Cimeng sangat patuh pada Han Sanqian, berubah dari tuan menjadi pelayan. Linlong mengira perubahan ini mungkin terjadi ketika terpisah dari Han Sanqian di medan perang kuno. Han Sanqian pasti telah menerima semacam petualangan atau sesuatu yang kuat. Sebenarnya, saya tidak tahu apa itu. Saya memiliki benda ini ketika saya di bumi. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, tanda kapak di dahinya mulai berkedip. Kemudian kapak yang berkedip itu melayang ke telapak tangan Han Sanqian, dan secara bertahap kembali ke tampilan aslinya dari ukuran sebutir beras. Melihat kapak ini, mata Linlong menunjukkan ketidakpercayaan. Han Sanqian tidak tahu apa kapak itu, tapi dia bisa merasakannya. Menurut legenda, ada artefak tertinggi di dunia, raja dari segala senjata. Apapun jenis senjatanya, tidak dapat dibandingkan dengannya, karena di tangan tuannya, ia telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Linlong menggelengkan kepalanya tak percaya, dia tidak percaya kapak Pangu akan muncul di tangan Han Sanqian. Pemilik sebelumnya adalah manusia yang menciptakan dunia pegunungan dan sungai, dan benar-benar manusia pertama di alam semesta. Bagaimana senjata ajaib seperti itu bisa dijinakkan oleh Han Sanqian? Melihat perubahan ekspresi Linlong, Han Sanqian tidak sabar untuk bertanya, tahukah kamu apa itu? Meskipun Han Sanqian mengetahui kekuatan kapak Pangu, dia tidak memiliki definisi spesifik tentang jenis artefak itu. Jika Linlong tahu apa itu kapak, Han Sanqian akan bisa memahaminya dengan lebih baik. Apakah kamu tidak tahu? Kata Linlong. Setelah mendapatkan harta karun seperti itu, Han Sanqian tidak tahu apa itu. Bukankah ini sama dengan meletakkan hidangan lezat di depannya, tapi Han Sanqian hanya mencicipinya tapi tidak tahu harta karunnya.
Berhenti bicara omong kosong dan beritahu aku secepatnya apa ini, kata Han Sanqian. Namanya Pangu Aks. Klan Naga memiliki buku rahasia yang mencatat kemunculannya. Saya cukup beruntung bisa melihatnya ketika saya masih sangat muda, tapi saya tidak pernah menyangka bisa benar-benar melihat wujud aslinya, kata Linlong. Kapak Pangu. Itu hanya sebuah nama. Namun melalui nama ini, Han Sanqian secara kasar menebak siapa pemiliknya. Lagi pula, Han Sanqian juga pernah mendengar tentang kisah penciptaan dunia oleh Pangu. Maksudmu kapak ini pernah digunakan oleh Pangu? Han Sanqian bertanya. Tidak mudah digunakan, Pangu menggunakannya untuk menciptakan dunia. Ia memiliki kekuatan paling murni di dunia, yang tidak tertandingi oleh siapapun atau artefak apapun, kata Linlong. Han Sanqian menarik napas dalam-dalam, meskipun melalui penampilan orang kuat kuno dan Cimeng, dia sudah menduga bahwa kapak Pangu itu luar biasa. Tapi Han Sanqian tidak pernah menyangka itu akan menjadi luar biasa. Itu digunakan oleh Pangu saat dia menciptakan dunia. Kalau Pangu adalah orang pertama di galaksi alam semesta, maka kapak ini merupakan senjata pertama yang ada di alam semesta. Ia juga punya nama, disebut Raja Segala Senjata, kata Linlong. Dari 4 kata tersebut, Han Sanqian merasakan aura yang kuat dan mendominasi, Raja Segala Senjata, unggul dari semua senjata di dunia. Semua senjata dan senjata dewa bisa disebut besi tua di depannya, bukan? Cimeng adalah roh pedang, jadi itulah mengapa dia sangat takut dengan aura ini. Ini setara dengan melihat orang kuat dari alam dewa di alam Yideng, kata Han Sanqian. Metafora seperti itu membuat Linlong sedikit meremehkan. Apa arti alam Yideng, dan apa yang dimaksud dengan orang kuat di alam ilahi? Kapak Pangu sama sekali tidak perlu dibandingkan dengan senjata apapun, karena lebih unggul dan tidak bisa dibandingkan dengan senjata lainnya. Bukan hanya Cimeng, bukankah orang kuat di medan perang kuno itu juga sangat ketakutan? Jika kamu bisa mengendalikan kekuatan Pangu Aks, seluruh dunia Bafang akan menjadi pengikutmu, kata Linlong. Han Sanqian memiliki kapak Pangu yang setara dengan memiliki kekuatan absolut, namun kekuatan tersebut belum dikembangkan. Begitu kekuasaan berada di bawah kendalinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi lawannya. Bahkan yang disebut dewa sejati, dalam pandangan Linlong, dapat dengan mudah dipenggal oleh Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, dan dunia dari segala penjuru menjadi pengikutnya. Dia belum memikirkan hal yang berlebihan seperti itu, dan kekuatan Pangu Aks tidak begitu mudah untuk dikendalikan. Han Sanqian pernah mencoba menggunakan kekuatan kapak Pangu, namun ia mendapat serangan balik. Ia mampu meminjam nafas kapak Pangu untuk memalsukan kekuatan harimau, namun yang pasti ia tidak menggunakan kekuatan kapak Pangu. Kalau saja sesederhana itu, saya tidak bisa menggunakannya sama sekali sekarang, kata Han Sanqian. Tentu saja. Linlong berkata tanpa basa-basi, itu adalah senjata Pangu. Bagaimana senjata itu bisa digunakan dengan santai oleh manusia? Sudah merupakan keajaiban bahwa Anda bisa membuatnya mengenali pemiliknya. Mengenai apa yang dikatakan Linlong, Han Sanqian tidak punya keinginan untuk membantah, karena itu adalah fakta. Han Sanqian pasti sial jika Pangu Aks mengenali tuannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin senjata ajaib seperti itu bisa kalah dengan manusia? Tubuh. Jadi, memiliki kapak Pangu bukanlah hal yang baik bagiku. Jika orang-orang di dunia Bafang mengetahui hal ini, mereka mungkin akan membunuhku untuk merebut harta karun itu, kata Han Sanqian. Linlong tertegun sejenak. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, situasinya persis seperti yang dikatakan Han Sanqian. Begitu kabar kapak Pangu tersebar ke dunia Bafang, bagi Han Sanqian kapak Pangu menjadi bom yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan Han Sanqian berkeping-keping. Bagaimana mungkin orang-orang berkuasa di dunia Bafang membiarkan dunia Bafang jatuh ke tangan orang lain? Pasti akan ada gelombang penangkapan Han Sanqian, dan Dewa Dunia Bafang yang sebenarnya juga mungkin muncul secara langsung. Ini adalah masalah besar bagi Han Sanqian, itu bukan hal yang baik. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu orang lain tentang hal ini, dan kami telah menandatangani kontrak. Jika Anda ingin tahu apa yang telah saya lakukan, Anda dapat dengan mudah mengetahuinya, kata Linlong. Justru karena itulah Han Sanqian berani memberitahu Linlong sebuah rahasia besar, jika tidak, Han Sanqian akan merahasiakannya. Bab 1628 dia bingung. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu Cimeng bisa dipercaya? Linlong berkata kepada Han Sanqian dengan ekspresi khawatir. Bukan hal yang baik jika Cimeng menyebarkan berita dan memberitahu orang-orang di dunia Bafang. Han Sanqian mengayunkan pedang giok di tangannya dengan ekspresi percaya diri dan berkata, tubuhnya masih di tanganku. Jika dia berani mengkhianatiku, dia akan menghilang begitu saja. Linlong mengangguk dan memahami identitas asli Cimeng, seolah-olah dia telah memahami kelemahannya. Dalam keadaan normal, Cimeng tidak akan pernah berani mengkhianati Han Sanqian. Aku tidak tahu di negara bagian apa orang-orang dari dunia Bafang berada. Meskipun Cimeng sangat kuat bagimu, dia hanyalah roh pedang. Dan tanpa tubuh utama, sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika lawannya terlalu kuat, Cimeng mungkin bukan lawannya. Linlong mengingatkan Han Sanqian. Itu harus membuat Han Sanqian tahu bahwa dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Cimeng. Dia tidak bisa berpikir bahwa jika Cimeng melakukan ini, dia akan bisa menyelesaikannya. Dia juga perlu merencanakan bagaimana menghadapinya.
Cimeng jika dia gagal. Jika dia tidak bisa melakukannya, saya akan semakin tidak memenuhi syarat. Apalagi yang bisa saya lakukan selain menunggu kematian? Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Keadaannya saat ini tidak berada dalam dimensi yang sama dengan orang-orang kuat di dunia Bafang. Bukan karena Han Sanqian menaruh semua harapannya pada Cimeng, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Selama ada pilihan lain, Han Sanqian tidak akan pernah melarikan diri agar tidak dipandang rendah oleh orang-orang di dunia Bafang. Hei, itu benar. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Linlong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Han Sanqian memelototi Linlong dan berkata, kamu dan aku seimbang, bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Kamu pasti lupa bahwa aku pernah bertarung secara seimbang denganmu. Linlong berkata dengan tatapan tidak yakin, tahukah kamu seberapa banyak tidur selama 1000 tahun telah mempengaruhi kekuatanku? Jika aku tidak bangun saat itu, kamu akan ditelan olehku sebagai makanan untuk putraku satu-satunya. Ceritakan padaku tentang hasilnya. Pada akhirnya, kamu juga tidak memakanku. Han Sanqian juga ikut terlibat. Dia tidak mau mengakui bahwa dia lemah di depan orang ini. Itu karena pembalikan ruang menyelamatkan hidupmu, kata Linlong. Ini faktanya, jika celah luar angkasa tidak muncul dan Han Sanqian terlahir kembali, dia pasti sudah lama mati di bawah cakar Linlong. Tapi bagaimana dengan faktanya? Selama Han Sanqian tidak mengakuinya, dia dapat menganggap fakta ini sebagai tidak ada. Berhentilah berbicara tentang omong kosong yang tidak berguna ini. Apakah ada cara untuk membuatku lebih kuat di dunia Suan Yuan? Han Sanqian bertanya pada Linlong. Di saat krisis, menggunakan waktu untuk berdebat tentang hal-hal yang tidak berarti ini bukanlah ide yang baik di dunia Suan Yuan. Han Sanqian tampaknya hanya membuang-buang waktu saja. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Anda hanya perlu mengontrol kekuatan Pangu Aks, kata Linlong. Kini Han Sanqian tidak perlu mengolah wilayahnya sendiri seperti orang biasa, melainkan dengan sepenuh hati menaklukkan kekuatan kapak Pangu. Selama ia melakukan hal tersebut, Han Sanqian bisa menggunakan kapak Pangu untuk mencapai puncak dunia ke segala arah. Ini adalah cara yang paling langsung, namun cara ini tidak sederhana. Han Sanqian tahu betapa sakitnya serangan balik dari kekuatan kapak Pangu, tetapi Han Sanqian tidak akan ragu untuk menjadi lebih kuat. Selagi masih ada waktu, mari kita coba mundur sebentar. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia berjalan menuju ruangan batu di lereng gunung. Han Sanqian menemukan tempat yang tenang di Sekte Piao Miao dan mulai berlatih dalam pengasingan. Di samping itu, setelah Cimeng meninggalkan Sekte Piao Miao, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebagai artefak, ada celah besar antara dirinya dan kapak Pangu, dan celah ini tidak dapat diukur, yang membuat Cimeng menganggapnya sangat luar biasa. Kapak Pangu yang legendaris sebenarnya sangat kuat, hanya dengan beberapa tarikan napas, ia benar-benar menekan Cimeng, membuatnya tidak mampu berpikir untuk melawan. Tapi bagaimana senjata ilahi seperti itu bisa jatuh ke tangan Han Sanqian? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan kapak Pangu hanya dengan budidaya tingkat dewa, yang seperti sia-sia? Menurut legenda, hanya mereka yang memiliki kekuatan Pangu yang bisa mengendalikan kapak Pangu. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa dia. Cimeng, yang sedang berbicara pada dirinya sendiri, mulai menggelengkan kepalanya ketika mengatakan ini. Pangu sudah menjelma menjadi gunung dan sungai serta menjadi bagian dari galaksi di alam semesta, bagaimana ia bisa bereinkarnasi menjadi manusia? Setelah menolak kemungkinan ini, Cimeng hanya bisa berpikir bahwa Han Sanqian cukup beruntung mendapatkan kapak Pangu, jika tidak, tidak ada penjelasan masuk akal lainnya. Dan kini, Cimeng hanya bisa menuruti perintah Han Sanqian. Karena nafasnya akan ditekan secara alami oleh Pangu Aks, ini adalah tingkat penindasan yang sama, dan tidak ada cara bagi Cimeng untuk membalikkannya. Apalagi tubuh utamanya masih di tangan Han Sanqian, jadi Cimeng harus melakukan apa yang dikatakan Han Sanqian. Di dunia Suan Yuan, tidak ada yang bisa disebut lawan Cimeng, dan di dunia Bafang, Cimeng juga bisa menghadapi beberapa orang dengan alam rendah. Namun jika lawan mencapai ranah Kongtong, itu akan menjadi perkara yang sangat sulit bagi Cimeng. Bab 1629, Rentan. Untuk menemukan Han Sanqian, Fu Leng melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia Suan Yuan baginya, kehidupan di dunia ini seperti semut, dan dia bisa menginjak-injaknya sesuka hati. Sui Sin Fu Leng, meskipun dia sudah lama tidak berada di dunia Suan Yuan, tangannya sudah berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apakah pihak lain mengenal Han Sanqian atau tidak, selama dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya, yang ada hanyalah jalan buntu. Tak lama kemudian, nama Fu Leng menjadi terkenal di Istana Kekaisaran, dan hampir semua orang ketakutan karenanya. Bahkan terjadi relokasi kota secara besar-besaran. Selama itu adalah tempat yang bisa dituju Fu Leng, kebanyakan orang di kota setempat akan memilih untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa Fu Leng mengandalkan metode berdarah dinginnya untuk sepenuhnya mengubah pola Istana Kekaisaran. Seluruh Istana Kekaisaran panik, dan berita bahkan sampai ke Istana Naga Kekaisaran. Mereka berharap Kaisar Zun dapat maju untuk menyelesaikan masalah ini dan memulihkan perdamaian di Istana Kekaisaran. Namun Kaisar Zun tidak langsung muncul setelah menerima kabar tersebut, karena ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya di Istana Kaisar Naga, dan beredar rumor bahwa orang tersebut berasal dari dunia Bafang, yang membuat Kaisar Zun tidak berani bertindak.
dengan gegabah. Meskipun dia adalah kaisar istana kekaisaran, dia tetap mengetahui kekuatannya sendiri. Jika lawannya benar-benar orang kuat dari dunia Bafang, dia tidak akan pernah menjadi lawannya bahkan jika dia berada di atas balai kaisar naga. Kaisar, jika orang ini telah benar-benar mengganggu istana kekaisaran, Anda harus menemukan cara untuk menghentikan perilaku pembunuhannya. Tolong Kaisar Zun secara pribadi maju ke depan untuk menangani pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah ini. Dia menyebabkan aliran darah di istana kekaisaran kita, dan dia harus membayar dengan nyawanya. Di Aula Naga Kekaisaran, banyak pejabat tingkat tinggi mengajukan petisi, berharap Kaisar Zun dapat maju untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh Fu Leng. Kaisar Zun tampak gelisah. Bukannya dia tidak mau atau tidak mau. Tapi tidak bisa. Dia sama sekali tidak yakin bahwa dia adalah lawan Fu Leng. Siapa yang dia cari? Kaisar Zun bertanya. Menurut pendapatnya, mungkin dia akan berhenti membunuh hanya setelah dia menemukan orang yang dia cari. Seseorang bernama Han San Qian. Menurut rumor, selama dia dapat menemukan orang ini, dia akan diberi imbalan. Sekarang beberapa orang sudah mulai bekerja untuknya, kata seorang eksekutif senior kepada Kaisar Zun. Masing-masing dari kalian memiliki seorang informan. Apakah kalian tidak tahu di mana pria bernama Han San Qian ini? Kaisar Zun bertanya. Tidak ada satupun menteri yang berani menjawab. Jika mereka dapat menemukan Han San Qian, mereka pasti sudah lama pergi ke Fu Leng untuk meminta kredit. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Pria ini belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat. Orang-orangku telah memeriksa daerah itu dan tidak ada seorang pun yang bernama Han San Qian sama sekali. Saya juga. Saya juga. Sebelum kelahirannya kembali, Han San Qian cukup terkenal di kota Longyun, tetapi setelah kelahirannya kembali, Han San Qian adalah orang asing di dunia Suanyuan. Hampir tidak ada yang mengenalnya, sehingga informan istana kekaisaran tidak mengenalnya. Keberadaan, juga suatu hal yang wajar. Menghadapi situasi ini, Kaisar Zun juga mengalami sakit kepala. Jika Han San Qian dapat ditemukan dan tangannya ditawarkan kepadanya, Fu Leng akan berhenti membunuh di istana kekaisaran. Sayangnya, melakukan hal ini jelas tidak sesederhana itu. Pada saat ini, sosok aneh tiba-tiba masuk ke aula. Ia masih muda dan tampan, dengan sosok yang anggun, dan tentunya sangat menarik bagi remaja putri. Tapi saat ini, sudah pasti tidak cocok untuk tampil di aula Kaisar Naga. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke Imperial Dragon Hall tanpa izin. Nak, keluar dari sini, ini bukan tempat yang seharusnya. Kaisar, jika kamu bertindak sembarangan sekarang, kamu akan mati. Menghadapi tudingan semua orang, Fu Leng terlihat tenang. Bagaimana dia bisa melihat Imperial Dragon Hall yang bobrok? Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa saya datangi, kata Fu Leng dengan tenang. Menghadapi sikap Fu Leng yang sulit diatur, semua pejabat senior marah besar. Namun Kaisar Zun merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam ketenangannya. Siapa kamu? Kaisar Zun bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku, kata Fu Leng. Kelopak mata Kaisar Zun melonjak. Meskipun dia belum pernah melihat orang yang melakukan pembunuhan besar-besaran di istana kekaisaran, dia memiliki intuisi bahwa orang di depannya adalah dia. Kalau tidak, siapa lagi yang begitu berani hingga berani masuk ke Imperial Dragon Hall dalam keadaan seperti itu? Aku baru saja mendengar kalian mendiskusikan Han San Qian. Fu Leng bertanya. Setelah mengucapkan kata-kata Han San Qian dari mulutnya, Kaisar Zun hampir bisa memastikan identitasnya. Kaisar Zun tidak berani menganggap enteng orang berbahaya seperti itu, jadi dia diam-diam mengaktifkan formasi di Aula Kaisar Naga untuk meningkatkan kekuatannya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Metodemu rentan terhadapku, kata Fu Leng kepada Kaisar Zun dengan nada menghina. Kaisar Zun terkejut karena tindakan rahasianya diketahui oleh orang ini. Di atas Aula Kaisar Naga, Kaisar Zun adalah orang yang sangat kuat, dan tempat ini juga bisa disebut alam absolut olehnya. Di alam absolut, bahkan master terkuat pun bukanlah tandingannya. Bab 1630 pesanan yang dicari. Kaisar Zun tahu bahwa Maha Guru adalah orang yang sangat berkuasa di dunia Suanyuan, tetapi orang di depannya berasal dari dunia Bafang. Dia mampu membuat kekacauan di dunia Suanyuan, dan kekuatannya jelas tidak sebanding dengan dunia Suanyuan. Meskipun ini berada di Aula Naga Kekaisaran, Kaisar Zun tahu bahwa dia belum tentu lawannya. Maka setelah mendengarkan perkataan Fu Leng, Kaisar Zun tidak berani bertindak gegabah, karena takut kehilangan nyawanya secara tidak sengaja. Ada yang bisa saya bantu? Kaisar Zun bertanya pada Fu Leng. Pejabat senior istana kekaisaran sedikit terkejut dengan sikap Kaisar. Ini adalah Aula Naga Kekaisaran. Sikap orang ini sangat sombong, dan Kaisar benar-benar memperlakukannya dengan sopan. Bantu aku menemukan Han San Qian, agar orang-orang di sini tidak mati. Jika aku tidak menemukannya selama sehari, aku akan membunuh satu orang setiap hari. Apakah itu masuk akal? Kata Fu Leng acuh tak acuh. Wajar. Tidak ada alasan untuk membunuh orang di Imperial Dragon Hall, ini hanya memprovokasi otoritas Kaisar. Namun para petinggi itu marah. Setelah mengetahui bahwa Fu Leng adalah orang kuat dari dunia Bafang, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang tidak puas. Mereka sudah terlalu banyak mendengar tentang cara Fu Leng akhir-akhir ini, karena takut akan nasib buruk akan terjadi pada mereka.
Sejujurnya, kami telah menyelidiki orang ini, tetapi kami tidak menemukan siapapun yang bernama Han San Qian. Saya khawatir ini akan sedikit memalukan suatu hari nanti, kata Kaisar Zun. Saya tidak meminta Anda untuk menemukannya dalam satu hari. Saya hanya membunuh satu orang setiap hari. Jika Anda membutuhkan 2 hari untuk menemukannya, itu hanya akan menjadi satu kematian, kata Fuleng. Di mata Futian, kehidupan manusia bagaikan sehelai rumput dan dia tidak peduli sama sekali. Sikap seperti itu membuat Kaisar Zun merasa ketakutan. Di mana menemukan seseorang yang tidak mempunyai informasi sama sekali. Selain itu, hanya ada selusin orang di aula utama, yang tidak cukup untuk dia bunuh selama setengah bulan. Jika mereka tidak ditemukan dalam waktu setengah bulan, bukankah semua pejabat tinggi Istana Kekaisaran harus mati di sini, yang akan menyebabkan kekacauan di Istana Kekaisaran? Ini semua adalah tokoh penting di Istana Kekaisaranku. Tolong jaga agar mereka tetap hidup, kata Kaisar Zun dengan nada memohon. Saat ini, Kaisar Zun telah sepenuhnya melepaskan sosoknya, ia tidak menyangka identitasnya dapat memberikan efek jera di hadapan Fuleng. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat dari dunia Bafang, bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Apakah kamu menawar denganku? Apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu? Saat dia berbicara, Fuleng tiba-tiba mengangkat tangannya. Saya tidak melihatnya melakukan gerakan khusus apapun. Di depan semua orang, satu orang tiba-tiba terbang ke udara. Tanpa peringatan apapun, semburan kabut darah meledak di udara. Bahkan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Fuleng jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang membunuh orang di Balai Naga Kaisar. Namun menghadapi kelakuannya, tidak ada yang berani memarahinya. Takut, takut. Segala jenis emosi negatif muncul di aula utama. Dan Kaisar Zun, melalui cara Fuleng barusan, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesenjangan antara dirinya dan Fuleng. Jika dia berani melawan Fuleng, dia pasti akan berakhir di akhir yang persis sama, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan orang ini secepat mungkin, Kaisar Zun meyakinkan Fuleng. Leng. Aku menunggu di sini. Jangan berharap untuk melarikan diri. Kemanapun kamu pergi, aku dapat menemukanmu dan membiarkanmu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah mengatakan itu, Fuleng berjalan menuju singgasana. Ini adalah posisi di mana hanya Kaisar yang memenuhi syarat untuk mendudukinya, tetapi dia mendudukinya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Zun tidak berani berpendapat apapun dan hanya bisa menyuruh pejabat senior untuk mencari Han San Qian. Karena Kaisar Zun tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menemukan orang yang diinginkannya. Kaisar, metode orang ini sangat kejam. Bahkan jika kita benar-benar membantunya menemukan seseorang, akankah dia membiarkan kita pergi? Setelah meninggalkan Balai Kaisar Naga, seorang eksekutif senior bertanya kepada Kaisar. Yang lain memandang Kaisar Zun, berharap dia bisa memikirkan cara yang lebih baik dalam masalah ini. Saya bukan lawannya. Saya pikir Anda juga harus tahu apa arti dunia Bafang. Hanya alam dewa legendaris yang bisa pergi ke dunia Bafang, dan kekuatan saya tidak sebanding dengan alam dewa, jadi kami tidak punya pilihan lain. Zun berkata dengan suara yang dalam. Ia bahkan pernah mencoba melawan Fuleng sebelumnya, dan bahkan merasa masih mampu bertarung. Namun setelah melihat cara Fuleng, Kaisar Zun menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak layak menjadi lawan Fuleng, apalagi kekuatan untuk bertarung. Apakah sulit bagi kita untuk hanya menyaksikan pembunuhan tanpa daya? Seseorang berkata dengan sangat tidak yakin. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dengan kemampuannya, dimanapun Anda bersembunyi di dunia Xuan Yuan, dia pasti akan dapat menemukan Anda, dan dia juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika ada yang berani melarikan diri, dia akan paling banyak mati. Cara yang menyakitkan dan bingung. Apakah Anda ingin mencobanya? Kaisar Zun mengingatkan. Dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Menghadapi iblis itu menakutkan, jadi cara terbaik adalah melarikan diri. Tapi Fuleng, sang iblis, jelas tidak bisa melarikan diri. Saya akan mengirimkan seluruh tenaga saya untuk melacak keberadaan Han San Qian. Saya akan melakukan hal yang sama. Saya tidak akan meninggalkan siapapun. Kalau tidak, saya tidak tahu siapa yang akan mati besok. Dengan cara ini, Han San Qian menjadi buronan paling terkenal di seluruh Istana Kekaisaran. Hanya dalam satu hari, bahkan anak berusia 3 tahun di Istana Kekaisaran mengetahui nama Han San Qian. Untuk sementara waktu, Han San Qian menjadi nama yang paling banyak dibicarakan di Istana Kekaisaran. Kota Longyun. Setelah Dao 12 dan yang lainnya menetap di kota Longyun, selain menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka setiap hari, sisanya adalah mengalami kehidupan baru di dunia yang berbeda ini. Mo Yang dan Liu Fang beradaptasi dengan sangat cepat dan dengan cepat jatuh cinta pada kota Longyun. Tidak ada lagi gedung bertingkat. Tidak ada mobil di jalan. Orang-orang tidak lagi memegang ponsel di tangan mereka. Pengalaman hidup baru seperti itu sangatlah segar bagi pasangan Mo Yang. Kehidupan awalnya tenang dan lancar. Tapi setelah pesanan yang diinginkan untuk Han San Qian mencapai kota Longyun, ketiganya menjadi lebih berat. Rumah. Mereka bertiga berkumpul dan relatif diam, karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana mengenai masalah ini, atau bagaimana membantu Han San Qian.
situasinya benar-benar tidak optimis. Seluruh negeri sedang mencarinya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, kata Liu Fang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Han Sanqian memberinya kehidupan baru. Kebaikan ini Liu Fang selalu ingatlah itu. Mungkin dia tidur dengan istri atau anak perempuan Kaisar Zun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan seluruh negeri, kata Mo Yang. Liu Fang memelototi Mo Yang dan berkata, jam berapa sekarang? Apakah kamu masih ingin bercanda? Mo Yang mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak bercanda, mungkin memang seperti ini. Bab 1631 Ketidakmampuan. Meskipun Liu Fang sudah lama tidak mengenal Han Sanqian, dia masih tahu betul orang seperti apa Han Sanqian itu. Hal-hal yang dikatakan Mo yang tidak akan pernah terjadi pada Han Sanqian. Jika itu kamu, saya yakin akan seperti ini, tetapi bagi Han Sanqian, itu tidak mungkin, kata Liu Fang tegas. Kata-kata ini membuat Mo yang merasa sedikit malu, dan dia berkata, sayang, tidak pantas bagimu untuk mengatakan itu. Aku juga suamimu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepadaku? Melihat situasi di antara mereka berdua, Mo yang sedikit terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kalian berdua ingin bertengkar, kalian harus melihat situasinya. Apakah pantas sekarang? Tidak pantas atau tidak pantas, Mo yang melambaikan tangannya berulang kali, tampak malu. Tidak peduli apa alasannya, situasinya saat ini pasti sangat berbahaya. Kita harus menemukan cara untuk membantunya, kata Dao 12. Kesetiaannya kepada Han Sanqian tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi dalam hal ini, sangat mustahil bagi Dao 12 orang untuk berdiri dan menonton. Namun usulan Dao 12 dibantah oleh Mo Yang. Menurutku yang terbaik adalah kita tidak melakukan apapun, agar tidak menimbulkan masalah baginya. Dengan kekuatan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Kata Mo Yang. Menurutnya, jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Han Sanqian sendirian, mustahil bagi mereka untuk membantu, dan kemungkinan besar akan membuat masalah ini menjadi lebih rumit. Saya pikir apa yang dikatakan Mo yang masuk akal. Sebaiknya kita menunggu dan melihat apa yang terjadi. Campur tangan dalam masalah ini secara tiba-tiba mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah yang tidak perlu, dan dia tidak ingin kita ikut campur, kata Liu Fang. Bisakah kita menonton tanpa daya? Kata Dao 12. Tidak melakukan apapun dianggap membantu. Mengapa kamu harus melangkah maju? Jika itu membuatnya lebih banyak masalah, bukankah itu akan membuat masalah menjadi lebih rumit? Mo yang tahu bahwa Dao 12 setia kepada Han Sanqian, tapi kesetiaan juga membutuhkan waktu. Memperlihatkan. Periode waktu ini jelas bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk tampil ke depan. Wilayah mereka rendah, yaitu di kota Longyun, mereka masih bisa dianggap sebagai tuan kecil. Tapi meninggalkan tempat ini, wilayah mereka bukanlah apa-apa. Logik SWOT 12 memahaminya dengan sangat baik di dalam hatinya, tapi dia tetap tidak bisa melakukannya selama dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dao tua, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan apapun. Itu akan menjadi kontraproduktif dan kamu mungkin akan menyakitinya. Mo yang takut Dao 12 akan bertindak diam-diam, jadi dia hanya bisa mengingatkannya. Ya, Han Sanqian sedang menghadapi situasi yang sangat serius sekarang. Kita harus memahami apa yang sedang terjadi, kata Liu Fang. Dao 12 akhirnya dibujuk oleh keduanya untuk sedikit tenang. Dia juga tahu bahwa bukan masalah kecil bahwa Han Sanqian dicari di seluruh negeri. Para ahli dari semua pihak pasti sudah keluar saat ini. Jika hubungan mereka dengan Han Sanqian terungkap saat ini, kemungkinan besar mereka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Saat itu mereka akan menjadi alat tawar-menawar untuk memaksa Han Sanqian muncul. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sangat akrab dengan orang-orang di istana Tuan Kota? Pergi dan tanyakan tentang situasinya dan cari tahu apa yang terjadi, kata Liu Fang kepada Mo Yang. Berita pembantaian Sekte Piao Miao belum sampai ke kota Longyun, sehingga mereka masih belum mengetahui bahwa Fuleng sedang mencari Han Sanqian. Oke. Mo yang berdiri dan berkata, saya akan pergi dan mencari tahu situasi spesifiknya terlebih dahulu. Kalian tunggu saja saya di rumah. Sepertinya dia masih takut Dao 12 akan bertindak sembarangan, jadi Mo yang khawatir, secara khusus mengingatkan Dao 12, jika kamu tidak ingin menyakitinya, tunggu saja aku dan jangan bertindak gegabah. Setelah Mo yang pergi, Dao 12 tampak sangat membosankan. Liu Fang tahu bahwa dia pasti masih memikirkan bagaimana dia akan membantu dalam masalah ini. Untuk mencegah Dao 12 melakukan hal-hal sembrono, Liu Fang harus berkata, saya tahu Anda ingin membantu, tetapi dalam situasi saat ini, Anda hanya dapat melakukan hal buruk dengan niat baik.
Jika terjadi kesalahan dan Anda menyakitinya, bagaimana kita bisa menebus dosa-dosa kita? Liu Fang harus menanggapi masalah ini dengan serius. Hanya dengan membiarkan Dao 12 memahami keseriusan masalah ini barulah dia dapat menghilangkan pikiran-pikiran di benaknya. Saya mengerti. Jika saya tidak begitu tidak kompeten, saya mungkin bisa membantu, kata Dao 12. Kata-kata ini membuat Liu Fang sangat tidak berdaya. Dilihat dari kemajuan pelatihan Dao 12, itu sudah dianggap sangat baik. Setelah datang ke dunia Xuan Yuan, Liu Fang menyadari dari orang lain betapa sulitnya berlatih. Di dunia Xuan Yuan, banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka dan mungkin tidak dapat melangkah ke ambang batas kultivasi. Dan hanya butuh waktu lama bagi mereka, dan sekarang mereka dapat dianggap sebagai penguasa kota Longyun. Jika Anda bersikeras berpikir seperti itu, saya tidak dapat menahannya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa itu tidak membantu. Semakin banyak Anda membantu, semakin banyak Anda membantu, kata Liu Fang. Dao 12 menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti, jangan khawatir, saya tidak akan pernah main-main atau membuat dia kesulitan. Dengan perkataan Dao 12, Liu Fang merasa lega sekarang dia hanya bisa menunggu sampai Mo Yang pulang untuk memahami apa yang terjadi. Bab 1632 Kepala Elem. Mo Yang tidak pergi lama, dan segera kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Melihat keadaan emosi Mo Yang, Dao 12 menebak bahwa masalahnya jelas tidak sederhana, dan itu pasti sesuatu yang besar. Apa yang terjadi? Dao 12 berkata kepada Mo Yang dengan suara yang dalam. Orang yang mencari Han San Qian bukanlah kaisar, tapi seseorang dari dunia Bafang, kata Mo Yang. Segera, Mo Yang memberitahu mereka berdua semua berita yang dia temukan di istana Tuan Kota, termasuk kehancuran total sekte Piao Miao dan perintah buronan yang dikeluarkan oleh Kaisar Zun setelah Fu Leng muncul di istana Kaisar Naga. Orang terkuat di dunia dari segala penjuru. Kekuatan Han San Qian tidak ada bandingannya di dunia Xuan Yuan. Namun jika dia bertemu dengan orang kuat dari dunia Bafang, dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Hal ini membuat Dao 12 sangat khawatir dengan situasi Han San Qian saat ini. Aku akan menemukan 3000, kata Dao 12. Brengsek, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Mo Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jika dia pergi menemui Han San Qian saat ini, bukankah itu akan mengungkap Han San Qian? Terlebih lagi, dengan kekuatan Han San Qian, mereka hanyalah semut di depan orang kuat dari dunia Bafang, jadi apa maksudnya? Apa maksudmu? Dao 12 berkata kepada Mo Yang dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu adalah seorang master? Atau kamu pikir kamu bisa menjadi lawan yang terkuat di dunia Bafang? Aku memperingatkanmu, yang terbaik adalah jangan meninggalkan halaman setengah langkah, dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya hubungan kita dengan Han San Qian, jika tidak, kita akan menjadi pegangannya. Kata Mo Yang. Ia tidak sebodoh dan setia Dao 12 yang tidak menggunakan otaknya untuk memikirkan masalah. Jika hubungan mereka dengan Han San Qian terungkap, orang itu pasti akan menggunakan mereka bertiga untuk memeras Han San Qian agar muncul. Dan jika Han San Qian tahu bahwa mereka ditangkap, bagaimana dia masih bisa bersembunyi? Saat itu, merekalah yang merugikan Han San Qian. Mo Yang benar. Kita hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jika kita tertangkap, kita pasti akan digunakan untuk memaksa Han San Qian muncul, kata Liu Fang. Apakah begitu sulit bagiku untuk tidak melakukan apapun dan hanya menonton dengan tenang seperti ini? Dao 12 berkata dengan gigi terkatup. Idiot, kamu benar-benar idiot. Bahkan jika kamu banyak membantuku sekarang, apalagi yang ingin kamu lakukan? Mo Yang tidak tahan dengan kepala berkepala elem Dao 12 dan memarahinya tanpa ampun. Situasi saat ini sangat sederhana di hadapan mereka. Lawan Han San Qian adalah orang kuat di dunia Bafang. Dengan kondisinya saat ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat tersebut. Karena Istana Kaisar Naga telah mengeluarkan perintah buronan, itu berarti Han San Qian tersembunyi dengan baik dan tidak dalam bahaya. Jika mereka terburu-buru membantu, jika mereka diketahui oleh beberapa informan, Kaisar Zun mungkin akan menangkap mereka, dan kemudian mereka akan menjadi alat untuk memaksa Han San Qian muncul. Dengan kebenaran yang begitu sederhana, Mo Yang tidak mengerti mengapa Dao 12 tidak memahaminya. Kamu pengecut. Jika kamu tidak ingin mati, katakan saja begitu. Mengapa kamu membutuhkan alasan yang terdengar muluk-muluk seperti itu? Dao 12 berkata dengan nada menghina. Kata-kata ini hampir membuat Mo Yang pingsan karena marah. Meskipun dia benar-benar tidak ingin mati,
Mo yang tidak ikut campur dalam masalah ini bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah pada Han San Qian. Otakmu benar-benar terbuat dari kayu, penuh dengan kotoran. Mo yang marah melambaikan tangannya berulang kali dan berkata kepada Liu Fang, saya benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan orang bodoh seperti itu, jadi Anda harus melakukannya. Dia menjelaskan. Liu Fang juga tampak sedikit terdiam bagaimana mungkin Dao 12 tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Meskipun dia dicari sekarang, ini juga merupakan bukti keselamatannya. Artinya dia akan dicari hanya jika tidak ada yang menemukannya. Apakah kamu mengerti? Liu Fang berkata dengan sabar. Dimengerti, kata Dao 12. Karena dia aman, mengapa kamu mencarinya? Jika kamu ditemukan oleh seseorang dengan niat saat mencarinya, dan kemudian menyelidiki hubungan kita dengannya, dia akan dirugikan. Apakah kamu mengerti? Lanjut Liu Fang. Saat pertama kali muncul di kota Longyun, mereka bersama Han San Qian. Meski saat itu tidak ada yang mengenal Han San Qian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa masalah ini bisa disembunyikan selamanya. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah tetap low profile dan sesedikit mungkin tampil di depan publik untuk menghindari kecurigaan. Dimengerti, kata Dao 12. Karena kamu mengerti segalanya, mengapa kamu masih mencarinya? Mo yang sangat marah. Saya hanya ingin membantu, kata Dao 12. Tapi kamu semakin banyak membantuku, jadi mengapa itu perlu? Kamu harus membunuhnya sebelum kamu mau melakukannya. Kata Mo Yang. Apa yang menurutmu membantu sebenarnya menimbulkan masalah baginya? Dia bersembunyi dengan baik. Jika dia harus muncul karena kita, apakah menurutmu itu membantu? Liu Fang juga menindaklanjuti dan berkata. Dao 12 menarik napas dalam-dalam, sebenarnya dia memahami semua kebenaran, tetapi dia hanya tidak ingin berdiam diri dan menonton. Setelah mendengarkan apa yang mereka berdua katakan, hati Dao 12 yang gelisah akhirnya sedikit tenang. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah diam. Tidak melakukan apapun adalah bantuan terbesar bagi Han San Qian. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku lebih baik mati daripada menimbulkan masalah padanya. Bab 1633 bergabung dengan Kaisar Zun. Sehari setelah perintah penangkapan dikeluarkan, reputasi Han San Qian menyebar ke seluruh istana kekaisaran, dan semua orang mengetahuinya. Tetapi kebanyakan orang masih penasaran dengan orang seperti apa dia, lagi pula, Kaisar Zun tidak pernah secara pribadi mengeluarkan perintah seperti itu selama bertahun-tahun. Untuk suatu waktu, hampir semua praktisi yang mengira dirinya memiliki kekuatan yang baik mulai mencari jejak Han San Qian. Lagi pula, ada hadiah menarik yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Fu Leng juga mengikuti apa yang dia katakan sebelumnya. Jika dia tidak menemukan Han San Qian selama 1 hari, dia akan membunuh seorang pejabat senior istana kekaisaran. Hal ini membuat para pejabat senior itu panik karena tidak tahu kapan nasib buruk akan menimpa mereka. Di kepala. Menghadapi situasi ini, Kaisar Zun tidak berdaya. Dia bukanlah lawan Fu Leng, jadi dia hanya bisa melihat Fu Leng melakukan apapun yang dia inginkan. Kaisar, istana kekaisaran sangat besar. Tidak mudah menemukan seseorang tanpa informasi. Apakah kita benar-benar harus duduk diam dan menunggu kematian? Pada hari ketiga setelah perintah dikeluarkan, seorang eksekutif senior menemukan Kaisar. Apakah menurutmu aku bersedia? Tetapi dengan kekuatannya, bahkan para penguasa seluruh istana kekaisaran digabungkan bukanlah tandingannya. Apalagi yang bisa dilakukan? Kaisar Zun berkata tanpa daya. Situasi saat ini bukan tentang apakah dia bersedia untuk melihat atau tidak, melainkan harus diterima kecuali ada cara untuk menghadapi Fu Leng. Tapi Fu Leng berasal dari dunia Bafang, dan kekuatannya telah melampaui batas dunia Suanyuan. Bagaimana bisa ada orang yang menjadi lawannya? Kami menyatukan semua orang kuat. Saya tidak percaya kami tidak bisa bertarung, kata eksekutif senior dengan gigi terkatup. Menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja, dia tidak ingin menunggu seperti ini dan harus melakukannya melawan. Bisakah sekelompok semut bersaing dengan gajah? Kaisar Zun bertanya. Uraian ini agak meremehkan para penguasa istana kekaisaran, namun dalam pandangan Kaisar Zun, hal ini tidak berlebihan. Ia bukanlah lawan Fu Leng di Balai Kaisar Naga, yang menunjukkan bahwa kekuatan Fu Leng telah melampaui miliknya. Eksekutif senior itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh keengganan. Tetapi ketika dia mendengar Kaisar Zun mengatakan ini, dia tidak dapat membantahnya. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, aku dapat membantumu.
Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka berdua, karena mereka berdua adalah guru yang hebat, dan sangat mustahil bagi orang biasa untuk mendekati mereka secara diam-diam. Siapa kamu? Kaisar Zun bertanya dengan hati-hati. Meskipun wanita di depannya secantik bunga, Kaisar Zun tahu bahwa dia tidak boleh dianggap remeh, dan dia jelas bukan orang baik ketika dia muncul tiba-tiba seperti ini. Eksekutif senior itu dibuat bingung oleh kecantikannya. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah bahayanya, tapi betapa indahnya memiliki wanita ini. Tidak peduli siapa saya, yang penting kamu ingin menyelamatkan hidupmu, dan aku bisa membantu. Orang yang datang adalah Cimeng, yang diperintahkan oleh Han Sanqian untuk menangani Fuleng. Tapi dia tidak langsung pergi ke Fuleng, tapi ke Dizun, jelas dia punya tujuan lain. Kamu. Kaisar Zun memandang Cimeng dari atas ke bawah. Meskipun dia tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentang Cimeng, dia tahu bahwa semakin biasa seseorang, semakin layak dia diperhatikan karena dia tidak dapat melihat orang lain. Rana, apakah kamu tidak pantas membuatku bingung? Kata Cimeng. Kaisar Zun menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tentu saja dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu juga dari dunia Bafang? Kaisar Zun bertanya. Cimeng berpikir sejenak lalu berkata, dengan begitu, tidak ada masalah. Saya memang berasal dari dunia Bafang. Tubuh Cimeng diciptakan oleh orang-orang kuat kuno, dan orang-orang kuat kuno itu juga berasal dari dunia Bafang, jadi tidak ada masalah dalam memperlakukannya sebagai orang dari dunia Bafang. Kaisar Zun diam-diam mengertakkan giginya, dia tidak mengerti bagaimana situasinya sekarang dan mengapa orang-orang dari dunia Bafang bergabung dengan dunia Suanyuan. Mengapa orang kuat di level ini akan bernostalgia dengan dunia Suanyuan? Hal ini pun membuat Kaisar Zun semakin penasaran siapa pria bernama Han Sanqian itu dan siapa yang pantas mendapatkan begitu banyak perhatian dari dunia Bafang. Bisakah kamu menghadapinya? Kaisar Zun bertanya. Meski akan ada sedikit masalah, pada akhirnya dia akan mati di tanganku, kata Cimeng percaya diri. Sebagai roh pedang, kekuatan Cimeng akan sangat terbatas tanpa tubuh utamanya. Namun, meskipun demikian, ia masih merupakan produk zaman kuno dan memiliki kekuatan kuno. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dipercaya oleh Fuleng. Dan, melihat Cimeng begitu percaya diri, Kaisar Zun mempercayainya di dalam hatinya, namun ia tahu bahwa kondisi Cimeng untuk ini mungkin bukan hal yang sederhana, ia harus tahu apa yang ingin diperoleh Cimeng. Apa yang ingin kamu dapatkan? Kaisar Zun bertanya. Saya ingin Anda mengundang Han Sanqian ke istana kekaisaran sebagai tamu, kata Cimeng. Kaisar Zun mengerutkan kening. Siapakah Han Sanqian ini, dan mengapa orang-orang berkuasa ini mencarinya? Satu-satunya perbedaan adalah Fuleng ingin membunuh Han Sanqian, tetapi wanita di depannya ingin Han Sanqian datang ke istana kekaisaran sebagai tamu. Hal ini membuat Kaisar Zun bingung, dia hanya seorang tamu, jadi mengapa dia harus datang ke istana kekaisaran? Bagi Cimeng, yang diinginkannya secara alami adalah tubuhnya sendiri, namun tubuhnya dipegang oleh Han Sanqian. Dengan Han Sanqian yang memiliki kapak pangu, tidak mudah bagi Cimeng untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Jika kekuatan saja tidak cukup, Cimeng hanya bisa mengambil pendekatan yang salah. Alasan mengapa Kaisar Zun bisa menjadi lebih kuat di Aula Naga Kekaisaran adalah karena berkah dari formasi. Cimeng berharap Han Sanqian akan datang ke istana kekaisaran sebagai tamu karena dia berharap menggunakan formasi di aula untuk menekan Han Sanqian. Lalu mengambil tubuhnya sendiri. Bahkan, Cimeng juga memikirkan kemungkinan lain, yaitu bergabung dengan Fuleng untuk langsung membunuh Han Sanqian lalu mengambil kembali tubuhnya sendiri. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, Cimeng menolak pendekatan ini. Karena dikirim oleh Han Sanqian untuk membunuh Fuleng. Jika Fuleng muncul di hadapannya, dia pasti akan menebak bahwa dia sedang bergandengan tangan dengan Fuleng. Jika Han Sanqian memilih untuk menghancurkan tubuhnya saat ini, apa yang akan terjadi pada Cimeng? Itu merupakan pukulan fatal. Jika roh pedang kehilangan tubuhnya, ia akan menghilang ke udara. Bolehkah aku mengetahui alasannya? Kaisar Zun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu tahu apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Cimeng. Kaisar Zun berpikir sejenak, meskipun dia masih belum tahu apa yang ingin diperoleh Cimeng, dari sudut pandang perasaan, rasa bahaya yang dibawa Cimeng kepadanya tidak sekuat Fuleng. Selain itu, dia tidak memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan, dia juga tidak akan membunuh anggota istana kekaisaran tingkat tinggi setiap hari, jadi Kaisar Zun lebih percaya pada Cimeng dan bergandengan tangan dengannya. Jika kamu benar-benar bisa membunuhnya,
aku bisa melakukan apa saja untukmu, Kaisar Zun berjanji. Bab 1634, Bunuh Seumur Hidup. Balai Kaisar Naga. Fu Leng masih duduk di singgasana Kaisar. Ini adalah posisi di mana istana kekaisaran dunia Xuanyuan mewakili kekuasaan tertinggi. Namun, hal ini tidak memungkinkan Fu Leng untuk menikmati hak tertinggi, karena dalam pandangannya, dunia Xuanyuan hanyalah sekelompok semut, dan menguasai dunia semut tidak akan memberinya rasa pencapaian. Fu Leng mungkin akan sangat bersemangat jika bisa duduk di posisi tertinggi Bafang keempat. Tapi posisi itu adalah sesuatu yang Fu Leng bahkan tidak bisa bayangkan. Garis keluarga Fu kini tidak memiliki Tuhan yang sejati, dan status salah satu dari 3 keluarga besar berada dalam bahaya, apalagi kekuasaan tertinggi dunia Bafang. Akankah posisi ini memberimu rasa pencapaian? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di aula Kaisar Naga yang kosong. Fu Leng waspada pada saat pertama, karena dia jelas bukan orang biasa yang tampil seperti ini. Melihat Chimeng berjalan ke arahnya, alis Fu Leng menyatu. Dia bahkan tidak bisa melihat keadaan wanita di depannya. Dalam hal ini, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia hanyalah orang biasa yang tidak memiliki alam sama sekali, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Namun kemungkinan kedua agak menakutkan bagi Fu Leng. Wilayahnya berada di atas wilayahnya sendiri. Di tempat seperti dunia Xuanyuan, sangat mustahil bagi seseorang dengan alam yang lebih tinggi dari Fu Leng untuk ada. Jadi Fu Leng langsung yakin akan satu masalah, yaitu dia berasal dari dunia Bafang. Siapa kamu? Fu Leng bertanya. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa saya. Anda membunuh orang yang tidak bersalah di dunia Xuanyuan. Siapa yang memberi Anda hak untuk melakukan ini? Tanya Chimeng. Jantung Fu Leng berdetak kencang. Sulitkah mengatakan bahwa wanita di depanku diutus dari puncak Blue Mountain? Alasan Fu Leng bisa datang ke dunia Xuanyuan adalah karena Fu Tian mendapat persetujuan dari puncak Blue Mountain untuk menangkap Han San Qian. Namun menangkap Han San Qian bukan berarti Fu Leng bisa melakukan apapun yang diinginkannya di dunia Xuanyuan. Mungkin metodenya terlalu kejam dan dia membunuh terlalu banyak orang, yang menimbulkan ketidakpuasan keluarga Lanshan, sehingga keluarga Lanshan mengirim orang ke dunia Xuanyuan. Jika anggapan tersebut benar, maka situasi saat ini tidak optimis bagi Fu Leng. Apakah kamu dari puncak Blue Mountain? Fu Leng bertanya. Chimeng hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Fu Leng. Pendekatan tidak mengakui tetapi tidak menyangkal ini hampir membuat Fu Leng berpikir bahwa tebakannya benar. Yang saya bunuh hanyalah beberapa semut, dan tidak berdampak banyak pada dunia Xuanyuan, kata Fu Leng. Menghadapi orang-orang di puncak Blue Mountain, Fu Leng membuang kesombongannya di dunia Xuanyuan, karena dia tahu bahwa dunia ini milik puncak Blue Mountain, jika dia tidak membawa orang-orang di puncak Blue Mountain. Gunung serius, lalu aku takut hidupku akan berakhir di sini. Meskipun mereka seperti semut, mereka juga semut di puncak Blue Mountain. Hanya puncak Blue Mountain yang memenuhi syarat untuk menilai kehidupan mereka. Kamu pikir kamu ini siapa? Tanya Chimeng. Mendengar kata-kata tersebut, Fu Leng semakin yakin dengan identitas Chimeng. Jika dia bukan dari puncak Blue Mountain, bagaimana dia bisa mempertimbangkan puncak Blue Mountain? Saya tahu saya seharusnya tidak melakukan ini, tapi saya tidak tahu di mana Han San Qian bersembunyi, jadi saya hanya bisa menggunakan metode ini untuk memaksanya muncul, jelas Fu Leng. Apakah kamu memahami prinsip pembunuhan seumur hidup? Tanya Chimeng. Fu Leng langsung berdiri dari posisi kaisar. Arti perkataan Chimeng sangat jelas, yaitu ia harus membayar nyawa orang yang meninggal. Namun di mata Fu Leng, orang-orang itu hanyalah semut yang membayar nyawanya dengan nyawanya sendiri. Apakah para pecundang itu punya kualifikasi seperti itu? Siapa yang memberi perintah? Penguasa Gunung Biru. Fu Leng bertanya. Dia tahu bahwa jika wanita ini datang ke dunia Xuanyuan dan penguasa Gunung Biru sendiri yang berbicara, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Orang pintar akan lebih mudah mati, kata Chimeng. Jejak keputusasaan melintas di mata Fu Leng, tapi dia tidak memilih untuk menerima takdirnya. Bahkan jika penguasa Gunung Biru secara pribadi memerintahkannya, tidak mungkin dia membiarkan Chimeng mengambil nyawanya. Dan setelah dia kembali ke dunia Bafang, mungkin masih ada ruang untuk perubahan, jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya mati di dunia Bafang. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melihat kemampuanmu, kata Fu Leng. Perang antara keduanya akan segera pecah. Fu Leng ingin menyelamatkan nyawanya. Chimeng, sebaliknya, harus membunuh Fu Leng untuk bergabung dengan Kaisar Zun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Han San Qian. Fu Leng mempunyai level yang bagus di dunia Bafang,
di antara klan Fu selain Su Yingxia ia juga dianggap sebagai pemimpin, sehingga ia juga memiliki kekuatan tertentu. Bagaimanapun, Cimeng adalah produk zaman kuno. Meski ia hanya roh pedang, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Aula naga kekaisaran segera menjadi berantakan, dan suara pertempuran terdengar tanpa henti. Tidak jauh dari situ, Kaisar Zun dan eksekutif senior memperhatikan dengan cermat. Kaisar, apakah menurutmu wanita itu bisa menang? Eksekutif senior bertanya pada Kaisar. Kaisar Zun mengangguk tanpa ragu. Jika dia tidak yakin, bagaimana dia bisa dengan mudah menyerang Futian? Bab 1635 Klan Pangu. Sekte Piao Miao. Han Sanqian telah mengetahui bahwa dia diinginkan, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Cimeng telah pergi ke Futian, percaya bahwa masalah ini akan segera teratasi, dan perintah yang diinginkannya tidak akan ada artinya. Bahkan jika perintah yang diinginkan tidak dicabut, selama Futian mati, Han Sanqian tidak perlu khawatir, lagi pula, dia masih tak terkalahkan di dunia Suanyuan. Namun Han Sanqian belum memikirkan cara yang lebih baik untuk mengendalikan Cimeng, dia sekarang dapat menggunakan kapak pangu untuk menakut-nakuti Cimeng, tetapi dia tidak selalu dapat menggunakan metode ini. Jika Anda ingin memberikan pedang giok kepada Su Yingxia dan membiarkan Cimeng mengenalinya sebagai pemiliknya, metode penindasan ini jelas tidak akan berhasil. Pertarungan telah dimulai, Linlong melihat ke arah istana Kaisar Naga dan berkata kepada Han Sanqian. Han Sanqian tidak berani melepaskan kesadaran spiritualnya dengan mudah sebelumnya, takut kalau Futian akan mendeteksinya dan mengungkap keberadaannya. Tapi karena Cimeng sudah mulai melawan Futian, Han Sanqian tidak perlu khawatir. Kesadarannya mencapai aula Kaisar Naga dalam sekejap, dan Han Sanqian dapat dengan jelas merasakan pertarungan antara keduanya. Saya tidak menyangka orang ini menjadi sangat kuat. Cimeng hanya sedikit lebih unggul, kata Han Sanqian. Cimeng adalah produk zaman dahulu, kekuatannya tidak mutlak kuat di dunia Bafang, tapi lumayanlah. Fuleng mampu melawan Cimeng bolak-balik, yang juga membuktikan bahwa Fuleng memiliki kekuatan yang baik. Dan orang-orang seperti dia tidak sepenuhnya kuat di dunia Bafang, kata Linlong. Kata-kata ini juga menjadi pengingat bagi Han Sanqian. Bagaimanapun, dia harus menghadapi dunia Bafang di masa depan, dia akan menghadapi banyak lawan seperti Fuleng, dan bahkan orang yang lebih kuat dari Fuleng. Saat aku bisa menggunakan kekuatan Pangu Aks, aku tidak perlu takut pada orang-orang ini, kan? Han Sanqian bertanya. Pemahaman Han Sanqian saat ini tentang Pangu Aks tidak cukup dalam, dan dia tidak tahu seberapa kuat Pangu Aks. Tapi Linlong mengetahui hal ini dengan baik, jadi Han Sanqian berharap mendapat jawaban dari Linlong. Jika Anda bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan Pangu Aks, maka Anda akan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia ke segala penjuru, tapi menurut saya, ini tidak realistis, kata Linlong. Kekuatan orang nomor satu di dunia ini memang tidak begitu mudah untuk dikendalikan. Semua penderitaan telah aku alami akhir-akhir ini, kata Han Sanqian sambil menghela nafas. Saat mengasingkan diri untuk mengendalikan kekuatan kapak pangu, Han Sanqian telah mengalami serangan balasan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap serangan balik akan membuat Han Sanqian merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Sejauh ini, Han Sanqian belum membuat kemajuan apapun dalam masalah ini. Mungkin ada yang bisa membantumu, kata Linlong tiba-tiba. Bantu aku mengendalikan kekuatan kapak pangu. Han Sanqian bertanya dengan ragu. Bagaimana orang di dunia ini bisa membantunya dalam hal ini? Aku juga tidak tahu, tapi kamu bisa mencobanya. Setelah jeda, Linlong melanjutkan, di dunia Bafang, ada klan Pangu. Pemahaman mereka tentang cara menangani kapak pangu lebih dalam dari siapapun orang lain, dan mereka mungkin mengetahui sesuatu. Rahasia yang tidak diketahui, bahkan rahasia mengendalikan Pangu Aks. Maksudmu Pangu masih punya keturunan? Han Sanqian bertanya dengan heran, baru pertama kali dia mendengar pernyataan tersebut. Pangu menciptakan dunia, membuka langit dan bumi, dan mengubah tubuhnya menjadi segala sesuatu di dunia. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa memiliki keturunan? Apalagi saat itu belum ada perempuan lain yang bisa memberikan keturunan kepada Pangu. Melihat ekspresi Han Sanqian, Linlong tahu bahwa dia pasti salah berpikir, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu hanya memikirkan hal-hal kotor itu? Kata Linlong. Bukankah itu yang diperlukan untuk memiliki anak? Han Sanqian tidak menganggap pikirannya kotor. Saya tuanmu, apakah Anda yakin ingin berbicara dengan saya dengan sikap seperti ini? Kata Han Sanqian. Linlong tidak punya pilihan selain menjelaskan, menurut legenda,
Meskipun tubuh fisik Pangu berubah menjadi segala sesuatu di dunia, 7 bagian tubuh dewanya juga menjadi dewa kuno yang sejati. 7 bagian. Han Sanqian sangat ingin memuaskan rasa penasarannya. Semua ini tidak penting. Yang penting setetes darah Pangu membuat perlombaan bisa terlaksana, kata Linlong. Ras ini sekarang tinggal di dunia Bafang. Bukankah ini keluarga yang sangat kuat? Kata Han Sanqian. Linlong menggelengkan kepalanya. Keluarga terkuat di dunia Bafang tidak ada hubungannya dengan marga Pangu. Apalagi marga Pangu tidak pernah menjadi kuat. Bahkan, mereka sudah punah di dunia Bafang selama bertahun-tahun. Ada rumor yang mengatakan bahwa suku Pangu menemukan tempat terpencil dan menjalani kehidupan yang bebas dari dunia. Namun belum ada yang mengetahui faktanya, dan belum ada yang mencoba mencari tahu apakah suku Pangu masih ada. Mereka telah punah selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih ada, kata Linlong. Aku bahkan tidak tahu apakah aku di sini atau tidak, mengapa kamu bercanda? Han Sanqian merasa seperti sedang dibodohi dan menatap Linlong dengan gigi terkatup. Aku hanya memberitahumu bahwa ini adalah kesempatanmu untuk memahami dan bahkan benar-benar mengendalikan Pangu Aks. Mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Bab 1636 sengaja memprovokasi para jenderal. Dilihat dari keadaan Han Sanqian saat ini, masih jauh baginya untuk benar-benar mengendalikan kapak Pangu, dan Han Sanqian bahkan belum melihat sedikit pun tandanya. Meskipun Linlong tidak tahu banyak tentang klan Pangu dan bahkan tidak bisa memastikan apakah klan Pangu itu ada, ini memang merupakan kesempatan bagi Han Sanqian. Dengan kemampuan atau kemampuan pemahaman Han Sanqian sendiri, kemungkinan besar ia tidak akan mampu mengendalikan kapak Pangu seumur hidupnya, apalagi melakukannya dalam waktu singkat. Jika suku Pangu ditemukan, maka ini akan menjadi peluang besar bagi Han Sanqian. Hanya dengan memahami kapak Pangu kita dapat benar-benar mengendalikannya. Dan sebagai keturunan Pangu, mereka mungkin mengetahui lebih banyak rahasia tentang kapak Pangu. Tetapi jika ingin mencari marga Pangu, kamu harus pergi ke dunia Bafang, kata Han Sanqian dengan wajah serius. Dalam kondisinya saat ini, pergi ke dunia Bafang berarti mencari kematian. Dan begitu masalah ini diketahui oleh keluarga Fu, Han Sanqian kemungkinan besar akan hidup dalam bayang-bayang diburu oleh keluarga Fu, dan itu bukanlah hal yang baik. Apakah kamu takut? Linlong berkata dengan nada menghina, kamu bisa melakukan apa saja jika kamu bukan karena dia. Apakah situasi kecil ini membuatmu takut? Han Sanqian tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan berkata, kamu sengaja memprovokasi saya seperti ini karena kamu ingin saya pergi ke dunia Bafang. Katakan padaku, tujuan lain apa yang kamu miliki? Kata-kata ini membuat ekspresi Linlong menjadi sedikit tidak wajar, keinginannya untuk melepaskan Han Sanqian pergi ke dunia Bafang begitu kuat sehingga Han Sanqian menyadarinya. Aku hanya tidak ingin membuang waktu bersamamu di dunia Suanyuan. Aku telah mendapatkan hati klan naga, jadi tentu saja aku berharap untuk kembali ke dunia Bafang secepat mungkin untuk menyelamatkan rasku. Linlong tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Han Sanqian dapat memahami suasana hati Linlong. Bagaimanapun, ia telah bertahan di dunia Suanyuan selama bertahun-tahun. Bukankah itu yang ingin dicapainya? Tapi Han Sanqian masih perlu berpikir hati-hati. Ini bukan main-main. Masih ada peluang untuk memulai kembali. Begitu dia membuat pilihan, Han Sanqian mungkin membayar harganya dengan nyawanya. Ini bukan lelucon. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu cukup menahan Cimeng, dan bukankah itu penolong yang sangat baik untukmu? Kata Linlong. Kekuatan Cimeng memang tidak luar biasa. Meski tidak bisa dibandingkan dengan para master papan atas di dunia Bafang, ia tetap memiliki kekuatan tertentu untuk menjamin keselamatan Han Sanqian. Terlebih lagi, master terbaik di dunia Bafang bukan hanya kubis, dan tidak semua orang bisa mengancam nyawa Han Sanqian. Apa yang kamu katakan benar. Sepertinya aku harus pergi ke dunia Bafang secepatnya, kata Han Sanqian. Jika bukan karena ancaman dari keluarga Fu, Han Sanqian tidak akan ragu sama sekali tentang masalah ini, karena dia tahu bahwa pertumbuhannya di dunia Suanyuan terbatas, dan jika dia ingin menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, dia hanya bisa tumbuh di dunia Bafang. Carilah terobosan. Tentu saja, dunia Suanyuan telah memberi Anda hambatan yang tidak dapat Anda lewati apapun yang terjadi, kata Linlong. Han Sanqian mengangguk. Pada saat ini, Han Sanqian dan Linlong tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah aula naga kekaisaran. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Satu orang dan satu naga berkata serempak. Aula naga kekaisaran sudah berantakan,
seperti tempat pembuangan sampah, benar-benar kehilangan tampilan aslinya sebagai istana tertinggi di istana kekaisaran. Ketika suara perkelahian berakhir, Kaisar Zun yang berdiri di luar aula merasa sangat tidak nyaman, karena langkah selanjutnya adalah waktu untuk meramalkan nasibnya. Jika Cimeng yang keluar dari aula hidup-hidup, maka dia bisa terus menjadi kaisar. Namun jika yang keluar adalah Fuleng, kemungkinan besar dia harus menyerahkan nyawanya di sini, karena Fuleng tidak akan pernah melepaskannya dalam situasi seperti ini. Ketika pintu terbuka, saraf di seluruh tubuh Kaisar Zun menjadi tegang. Dalam hidupnya, dia tidak pernah merasa gugup dan takut seperti sekarang. Baru setelah Kaisar Zun melihat Cimeng, dia menghela nafas lega. Karena Cimeng masih hidup, berarti Fuleng sudah mati. Apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Zun segera berjalan ke sisi Cimeng dan bertanya dengan kagum. Tidak ada bekas pertarungan di tubuh Cimeng, seolah dia mengalahkan Fuleng dengan sangat mudah. Jika sesuatu terjadi padaku, apakah kamu masih bisa melihatku? Cimeng berkata dengan ringan. Kaisar Zun mengangguk berulang kali dan berkata dengan cepat, apa yang kamu katakan itu benar, serahkan padaku. Aku perlu mencari tempat untuk mundur. Han Sanqian ada di sekte Piao Miao. Jangan lupa berjanji padaku, Cimeng mengingatkan. Beraninya Kaisar Zun melupakan masalah ini. Meskipun Fuleng tidak terlalu berbahaya sekarang, Cimeng masih menjadi ancaman bagi Kaisar Zun. Dibandingkan dengan Fuleng, satu-satunya perbedaan antara Cimeng dan Fuleng adalah mereka dapat dinegosiasikan dan dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tentu saja, Kaisar Zun juga tahu bahwa jika dia tidak dapat mencapai apa yang diperintahkan Cimeng, Cimeng tidak akan melepaskannya. Setelah Cimeng pergi, Kaisar Zun datang ke aula utama. Melihat jejak mengejutkan dari pertarungan tersebut, Kaisar Zun tidak terlihat terlalu terkejut, karena dia juga seorang yang kuat dan dia mampu melakukan jejak tersebut. Namun di tengah aula, pria yang duduk bersila tetapi tidak bernapas adalah sesuatu yang tidak bisa dia atasi. Setelah membunuh begitu banyak orang di istana kekaisaranku, kamu masih menginginkan seluruh mayatnya. Berjalan menuju tubuh Fuleng, sang kaisar, dengan penuh amarah, langsung membelah tubuh Fuleng dengan satu telapak tangan. Seseorang datang. Dengan teriakan marah, pasukan terlarang bergegas masuk dari luar istana. Kembalikan tempat ini ke tampilan aslinya sesegera mungkin. Situasi di sini tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Perintahkan penarikan perintah buronan terhadap Han Sanqian, kata Kaisar Zun. Setelah mengatur masalah ini, Kaisar Zun juga meninggalkan aula, dia masih harus melakukan apa yang diperintahkan Cimeng kepadanya. Dengan statusnya sebagai kaisar, mustahil baginya untuk mengundang Han Sanqian sendiri, tetapi masalah ini menjadi perhatian besar, dan Kaisar tidak percaya membiarkan seseorang melakukannya, jadi dia memanggil orang kepercayaannya, Yuexia. Kaisar, apa perintahmu? Yuexi mendatangi Kaisar dan bertanya dengan hormat. Pergilah ke sekte Piao Miao secara langsung, temukan Han Sanqian, dan katakan padanya bahwa saya mengundang dia untuk datang dan bertemu, kata Kaisar Zun. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Yuexia tertegun sejenak, bukankah ini buronan? Bagaimana Kaisar Zun bisa tahu bahwa dia ada di sekte Piao Miao? Kaisar, apakah kamu mengundang? Tidak menangkap. Yuexia bertanya ragu. Ingat, kamu harus memiliki sikap yang baik dan mengundangnya ke aula Kaisar Naga sebagai tamu, kata Kaisar Zun. Yuexia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi karena itulah yang Kaisar Zun katakan padanya, dia hanya bisa melakukannya. Saya mengerti, yakinlah Kaisar, saya pasti akan menyelesaikannya dengan seluruh kekuatan saya, kata Yuexia. Tidak mungkin ada kesalahan dalam masalah ini, jika tidak. Kaisar Zun tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia tidak bisa menebak konsekuensi dari pelanggaran janjinya. Mungkin Cimeng akan membunuhnya. Mungkin juga Cimeng akan menghancurkan seluruh istana kekaisaran. Bab 1637, bertemu dengan kenalan lama. Sekte Piao Miao. Diketahui bahwa pertarungan antara Cimeng dan Fuleng telah berakhir, dan yang kalah pastilah Fuleng. Karena pedang giok di tangan Han Sanqian baru saja kehilangan sebagian kecemerlangannya, ini berarti Cimeng telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan tidak mengalami banyak kerusakan. Hal ini juga membuat Han Sanqian semakin tertarik untuk pergi ke dunia Bafang. Jika Cimeng bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang yang datang ke dunia Suanyuan, Han Sanqian tidak perlu berpikir untuk pergi ke dunia Bafang sama sekali. Aku tidak menyangka hanya roh pedang yang bisa menjadi lawan dari orang-orang kuat di dunia Bafang. Sebenarnya, dia kalah dari lawan yang bukan manusia, kata Han Sanqian sambil menghela nafas.
Jangan meremehkan roh pedang. Roh pedang juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Cimeng adalah senjata ilahi yang digunakan oleh orang-orang kuat kuno. Bisakah itu rata-rata? Melihat bahwa Han Sanqian bermaksud meremehkan Cimeng, Linlong tidak tahan itu, kata Zhu. Roh pedang, ini bukanlah masalah sederhana. Menurut pengetahuan Linlong, tidak akan pernah ada lebih dari 5 orang dengan roh pedang di seluruh dunia Bafang, dan roh pedang orang-orang itu tidak dapat dibandingkan dengan Cimeng. Mengapa kapak pangu tidak memiliki makhluk hidup? Han Sanqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara logika, kapak pangu, sebagai artefak terkuat di dunia, seharusnya juga memiliki makhluk hidup. Pertanyaan ini membuatku bingung, tapi meski tidak ada makhluk hidup, pangu aks cukup kuat. Apa yang bisa aku lakukan dengan makhluk hidup? Kata Linlong. Aku hanya penasaran, ngobrol santai saja. Saat Cimeng kembali, kita bisa membuat rencana untuk pergi ke dunia Bafang. Nanti kamu akan bahagia, kata Han Sanqian. Linlong secara alami sangat senang, lagi pula, dia telah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya mendapat kesempatan. Namun dengan kekuatan Linlong saat ini, masih belum mungkin untuk menyelamatkan klan naga. Meski ia memiliki hati klan naga, ia belum memiliki kekuatan untuk membebaskan seluruh ras. Alasan mengapa ia sangat ingin kembali ke dunia Bafang adalah karena ia sebenarnya ingin berubah ke lingkungan budidaya yang lebih baik. Kekuatan budidaya klan naga berasal dari hati klan naga, namun kekuatan hati klan naga masih mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi di dunia Bafang jelas lebih kuat daripada di dunia Suanyuan, jadi berlatih di dunia Bafang tidak cocok, bagi Linlong, akan lebih efektif dengan setengah usaha. Mengetahui bahwa Cimeng telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, Han Sanqian tidak menyangka kekuatan spiritual itu akan segera kembali ke Sekte Piao Miao. 3 hari kemudian, Han Sanqian tidak menunggu Cimeng, melainkan melihat seorang kenalan lama, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Kenalan lama ini adalah Yuexia. Namun, Han Sanqian mengenalinya, tetapi Yuexia tidak ingat lagi bahwa dia telah melihat Han Sanqian. Saat pertama kali bertemu, Yuexia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Han Sanqian. Meski Han Sanqian terlihat sangat muda dan tidak layak untuk dikagumi, namun dengan instruksi Kaisar, Yuexia tidak berani mengabaikannya. Permisi, apakah kamu Han Sanqian? Yuexia bertanya pada Han Sanqian. Han Sanqian menatap Linlong dengan bingung. Satu-satunya yang mengetahui bahwa dia berada di Sekte Piao Miao adalah Cimeng. Dan kemunculan Yuexia di sini pasti Cimeng yang mengungkapkan informasinya. Mengapa kamu datang kepadaku? Han Sanqian bertanya-tanya apakah Cimeng mengalami kecelakaan. Namun, menurut pengamatan tubuh pedang giok, Cimeng hanya menghabiskan kekuatan spiritualnya secara berlebihan, dan sama sekali tidak ada masalah besar. Kaisar memintaku untuk mengundangmu ke Aula Kaisar Naga untuk berbicara, kata Yuexia. Han Sanqian sedikit mengernyit, apakah Kaisar mengundangnya? Han Sanqian mengenal Kaisar Zun, dan pernah membunuh Kaisar Zun sebelumnya, tetapi Kaisar Zun tidak dapat mengingatnya, jadi mengapa dia mengundangnya? Ada apa? Tanya Han Sanqian. Aku tidak yakin tentang ini. Kaisar baru saja memberitahuku bahwa aku harus mengundangmu ke Aula Kaisar Naga, kata Yuexia. Melihat mata Yuexia, sepertinya dia tidak berbohong, dan Han Sanqian merasa lebih aneh. Saat ini, Linlong di bahu Han Sanqian tiba-tiba berkata dengan lembut, saya khawatir ini ada hubungannya dengan Cimeng. Cimeng. Han Sanqian tidak tahu alasannya. Tapi pasti ada alasan bagi Linlong untuk mengatakan demikian. Perjalanannya jauh, sebaiknya istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berbalik dan pergi. Yuexia dibiarkan berdiri di sana, agak tidak yakin akan kesalahannya, karena Han Sanqian tidak mengungkapkan sikapnya, dan dia tidak yakin apakah dia akan pergi atau tidak. Kenapa kamu bilang itu ada hubungannya dengan Cimeng? Setelah berjalan pergi, Han Sanqian bertanya pada Linlong. Ini hanya tebakanku. Apakah menurutmu Cimeng benar-benar ingin dikendalikan olehmu? Linlong bertanya pada Han Sanqian. Cimeng pernah menjadi senjata ajaib dari orang kuat kuno. Bahkan jika dia ingin mencari master lain, dia pasti orang yang kuat dari generasi tersebut. Tentu saja, dia tidak akan mau dikendalikan oleh Han Sanqian. Terlebih lagi, Cimeng telah menjelaskan dengan sangat jelas sebelumnya bahwa dalam pikirannya, Han Sanqian hanyalah sia-sia, bagaimana bisa ia dengan tulus menyerah kepada Han Sanqian. Bukan itu maksudku, kata Han Sanqian. Bisa ditebak bahwa Cimeng ingin menggunakan Kaisar Zun untuk berurusan denganmu, atau mengambil kembali tubuhnya sendiri untuk lepas dari kendalimu, kata Linlong. Han Sanqian tiba-tiba sadar.
Meski Linlong hanya menebak-nebak, kemungkinan ini memang ada. Bab 1638 Konspirasi Cimeng. Namun, Han Sanqian masih memiliki pertanyaan tentang hal ini. Karena Qi bermimpi melakukan ini, mengapa dia memilih Kaisar Zun daripada Fu Leng? Anda harus tahu bahwa Han Sanqian adalah orang yang kuat di alam dewa di dunia Xuanyuan. Sejauh menyangkut dunia Xuanyuan, dia benar-benar tak terkalahkan. Kaisar Zun tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Sebelum kelahirannya kembali, Han Sanqian telah membunuh Kaisar Zun 1 kali, dan pada saat itu, Han Sanqian belum menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di alam dewa. Mengapa ia ingin bergandengan tangan dengan Kaisar Zun daripada Fu Leng yang lebih mengontrol saya? Lagi pula, Fu Leng ingin membunuh saya, dan ingin mengambil kembali tubuhnya sendiri. Keduanya punya kebutuhan masing-masing, bukankah lebih baik? Kata Han Sanqian. Linlong tersenyum melihat ketidaktahuan Han Sanqian dan berkata, "Hei, kamu benar-benar tidak terlalu pintar. Tahukah kamu apa arti roh pedang bagi dunia Bafang? Senjata ilahi tertinggi," Han Sanqian berseru tanpa ragu-ragu. "Ya, senjata sakti tertinggi. Jika Fu Leng mengetahui bahwa Cimeng adalah roh pedang, apakah menurutmu Fu Leng akan bekerja sama saja? Dia pasti akan memberitahu klan Fu sesegera mungkin, dan klan Fu, itu pasti akan membawa orang-orang yang lebih kuat ke dunia Xuanyuan untuk menundukkannya secara paksa. Meskipun Cimeng bisa lepas dari cengkeramanmu, dia akan jatuh ke tangan sekelompok orang lain, jadi tentu saja dia tidak mau." Penjelasan Linlong masuk akal dan beralasan. Meskipun orang-orang dari klan Fu lebih kuat dari Han Sanqian, masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan orang-orang kuat kuno. Cimeng secara alami meremehkan orang-orang itu. Tapi Kaisar Zun bukanlah lawanku. Dia bahkan bukan umpan meriam, kata Han Sanqian. Saya juga sangat ingin tahu mengapa ia melakukan ini, tetapi ia tidak hanya bergantung pada Kaisar Zun, ia harus memiliki cara lain untuk berurusan dengan Anda. Setelah ragu-ragu sejenak, Linlong melanjutkan, "Tetapi Anda ingin mengetahui situasi tertentu, saya khawatir saya hanya bisa pergi ke sana secara langsung." "Pergi saja, apakah aku masih takut pada Kaisar Zun?" kata Han Sanqian ringan. Han Sanqian memiliki rasa takut tertentu dalam menghadapi Fu Leng dan tidak berani tampil di hadapan Fu Leng, karena tingkat kekuatannya dan Fu Leng sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tapi sekarang Fu Leng sudah meninggal, Han Sanqian tidak keberatan. Meskipun Cimeng kuat, secara alami ia dikendalikan oleh Pangwu Aks, sehingga kekuatannya tidak ada artinya bagi Han Sanqian. Kembali ke Yuexia, Han Sanqian bertanya dengan gembira, "Kapan kita akan berangkat?" Menghadapi perubahan pikiran Han Sanqian yang tiba-tiba, Yuexia merasa sedikit aneh, tetapi misinya adalah mengundang Han Sanqian ke Aula Naga Kekaisaran. Karena Han Sanqian setuju untuk pergi, alasannya tidak layak membuang energinya untuk menebak. "Jika mau, kita bisa berangkat sekarang," kata Yuexia. "Silakan saja dan saya akan mengikutimu," kata Han Sanqian. Kali ini pergi ke Emperor Dragon Hall, perjalanan Han Sanqian selanjutnya kemungkinan besar adalah langsung ke Bafang World. Oleh karena itu, dia perlu pergi ke kota Longyun lagi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Yang dan yang lainnya. Setelah perintah buronan Han Sanqian dicabut, Mo Yang dan yang lainnya berhenti mengkhawatirkan Han Sanqian. Dao 12 yang tadinya khawatir bahkan ingin membantu Han Sanqian, akhirnya tenang. Jika bukan karena bujukan kuat Mo Yang dan Liu Fang, Dao 12 mungkin akan meninggalkan kota Longyun untuk mencari jejak Han Sanqian. "Saya sudah mengatakan bahwa Sanqian memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Anda masih tidak mempercayainya. Untungnya, Anda tidak maju untuk menimbulkan masalah. Jika tidak, masalah ini mungkin tidak akan terselesaikan secepat itu," kata Mo Yang kepada Dao 12. Selama Han Sanqian baik-baik saja, Dao 12 tidak keberatan sengaja dikuburkan oleh Mo Yang. "Jadi kita harus menjadi lebih kuat secepat mungkin untuk membantunya," kata Dao 12. Hal ini merupakan tujuan bersama mereka bertiga. Tetapi dibandingkan dengan Dao 12, Mo Yang dan Liu Fang lebih sadar diri. Pasangan ini tahu bahwa masalah ini tidak dapat diburu-buru, dan dengan level Han Sanqian saat ini, tidak akan ada waktu yang singkat bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu setengah saat. Adalah baik untuk memiliki niat ini, tetapi kita masih harus mengukur kemampuan kita. Jika kita ingin membantunya, kita harus berada di kondisi apa, dan di kondisi apa kita sekarang, kata Mo yang tak berdaya. Dao 12 masih menyadari situasi ini, jadi dia juga berkata akan melakukan yang terbaik. Hal apa yang bagus? Pada saat ini,
suara Han Sanqian tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Mereka bertiga tertegun sejenak, lalu mereka semua berlari menuju pintu. Dao 12 bergerak paling cepat dan berlari keluar pintu terlebih dahulu. Saat dia melihat Han Sanqian, senyuman di wajahnya langsung cerah. Sanqian, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Mo Yang langsung bertanya pada Han Sanqian setelah dia keluar. Lihat aku, apa menurutmu ada yang tidak beres? Aku cukup beruntung bisa mati, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mo Yang mengangguk berulang kali. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa masalah ini akan menjadi ancaman besar bagi Han Sanqian, dan fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Aku sudah menduganya sejak lama. Dao 12 bersikeras meminta bantuanmu. Jika aku tidak menghentikannya, dia akan menimbulkan masalah untukmu, kata Mo Yang. Bab 1639 dia bisa melakukannya. Dalam hal ini, Dao 12 tahu bahwa dia hampir melewatkan acara besar karena sifat impulsifnya, sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di depan Han Sanqian, karena takut Han Sanqian akan menyalahkannya. Namun Han Sanqian sama sekali tidak menyalahkannya, karena ia tahu Dao 12 melakukan hal tersebut karena berkaitan dengan keselamatannya. Dalam hal ini bagaimana ia bisa menyalahkan Dao 12? Tidak masalah, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri, tapi dalam keadaanmu saat ini, yang terbaik adalah jangan terlalu impulsif, dan jangan maju ke depan dengan santai saat menghadapi apapun di masa depan, kata Han Sanqian ke Dao 12. Dao 12 tidak berbicara, hanya mengangguk dalam diam. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi kali ini? Meskipun Mo Yang memiliki pemahaman tentang masalah ini di Istana Tuan Kota, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Kaisar tiba-tiba membatalkan penyelidikan terhadap Han San. Pencarian kian statusnya juga membuat Mo Yang merasa sedikit aneh. Orang yang membunuhku dikirim oleh keluarga Yingxia, tapi sekarang sudah terpecahkan. Temanku telah membunuhnya, kata Han Sanqian. Teman. Mo Yang memandang Han Sanqian dengan penuh tanda tanya. Sejauh yang diketahui Mo Yang, Han Sanqian tidak memiliki teman kuat dari dunia Bafang, dan bagaimana teman yang disebutkannya bisa menghadapi orang kuat dari dunia Bafang. Teman muncul dari kekotoran. Mo Yang bertanya ragu. Kenapa? Menurutmu aku tidak memiliki kekuatan seperti ini, kan? Han Sanqian berkata tanpa daya. Jika Han Sanqian benar-benar kuat, dia tidak akan menyembunyikannya dari mereka. Jadi Mo Yang menggelengkan kepalanya dan menyangkal perkataan Han Sanqian. Temanku ini dulunya adalah sosok yang kuat di dunia Bafang, tapi kebetulan dia berada di dunia Suanyuan, jadi dia bertemu denganku, jelas Han Sanqian. Kamu di sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal, kan? Mo Yang awalnya mengira aneh bahwa Han Sanqian tiba-tiba muncul di kota Longyun. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, dia membuat tebakan yang berani. Meski merasa ini bukan saat yang tepat bagi Han Sanqian untuk pergi ke dunia Bafang, namun dengan karakter Han Sanqian, ia mampu sepenuhnya melakukan hal tersebut. Bagaimanapun, Han Sanqian akan melakukan apa saja untuk Su Yingxia, dan jika dia tinggal di dunia Suanyuan, dia tidak akan bisa membuat terobosan besar. Hanya dengan pergi ke dunia Bafang dia bisa memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tidak buruk. Sekarang setelah Mo Yang menebaknya, Han Sanqian mengakui tujuannya. Dia benar-benar ingin meninggalkan dunia Suanyuan, karena jika dia tetap di sini, dia tidak punya ruang untuk menjadi lebih kuat. Meski dunia Bafang berbahaya, Han Sanqian harus mengambil langkah ini jika ingin menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa membiarkan Su Yingxia menunggu terlalu lama, dan dia tidak bisa membiarkan Han Nian di penjara selamanya. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, Mo Yang dan tiga lainnya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua berpikir sangat berbahaya bagi Han Sanqian untuk pergi ke dunia Bafang sekarang dan ini bukan saat yang tepat. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga tahu di dalam hati bahwa ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat harus dihadapi Han Sanqian, dan dia sendiri tidak berniat melarikan diri. Tinggal di dunia Suanyuan memang bisa menjamin keselamatannya, tapi keamanan seperti ini bukanlah yang diinginkan Han Sanqian. Apakah kamu sudah berpikir jernih? Setelah hening lama, Mo Yang bertanya dengan suara yang dalam. Ini adalah pilihan yang harus saya buat dan sesuatu yang harus saya hadapi, kata Han Sanqian. Mo Yang menarik napas dalam-dalam, menunjukkan senyum cerah, merangkul bahu Han Sanqian dan berkata, kita belum pernah minum enak sebelumnya, jadi jangan menjadi pengecut hari ini. Han Sanqian tersenyum genit dan berkata, kamu, seorang paman paruh baya, apakah kamu masih ingin bersaing dengan pria muda seperti saya?
Setelah mendengar ini, Mo yang tidak yakin, lalu menepuk dadanya dan berkata, kalau soal minum, aku tidak pernah takut pada siapapun. Apa gunanya menjadi muda? Jika aku memintamu berbaring di bawah meja, kamu punya untuk berbaring dengan jujur. Dia sangat pandai berbicara, tapi saya tidak tahu apakah dia benar-benar mampu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Ketika Mo yang melewati Dao 12, dia menendang Dao 12 dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Tidak bisakah kamu bahagia? Ayo kita minum yang enak. Dao 12 mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian, jadi dia tidak bisa bersemangat, tetapi dia tahu bahwa dalam suasana ini, jika dia tetap memasang wajah datar, itu pasti akan merusak suasana, jadi dia harus tersenyum kecil. Mereka bertiga mulai mengganti gelas di atas meja wine di siang hari bolong. Ini pertama kalinya mereka bertiga minum, dan juga saat yang paling menyenangkan. Liu Fang merawat mereka bertiga, dan mereka minum dengan bebas tanpa ragu-ragu. Di dunia Bafang saat ini, Su Yingxia masih dikurung di dalam kamar dan dijaga oleh orang khusus. Dia tahu bahwa Futian telah mengirim Fuleng ke dunia Suanyuan. Ketika Fuleng menemukan Han Sanqian, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Han Sanqian. Tetapi Su Yingxia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Han Sanqian hampir lolos dari kematian, dia tidak dapat mengkompromikan Futian karena hal ini. Pengkhianatan terhadap Han Sanqian seperti ini lebih buruk daripada langkahnya. Di jalan setelah Han Sanqian meninggal. Di jalan menuju neraka, cari Han Sanqian lagi. Saat Su Yingxia linglung di dalam kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Fuli masuk dengan ekspresi tenang. Karena ada penjaga di depan pintu, Fuli tampak menyendiri sebelum menutup pintu. Setelah menutup pintu, Fuli kembali bersikap normal. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Yingxia bertanya. Fuleng sudah mati, Fuli tidak berkata apa-apa selain guntur. Su Yingxia memandang Fuli dengan tidak percaya. Meskipun dia membayangkan segalanya akan berakhir seperti ini, Su Yingxia tahu betul kemungkinan kematian Fuleng. Ini hampir mustahil. Dan Han Sanqian membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menciptakan keajaiban. Apakah beritanya akurat? Su Yingxia bertanya dengan suara yang dalam. Futian marah besar, apa bisa dibilang tidak akurat? Kata Fuli. Senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Su Yingxia dan dia berkata, dia adalah orang yang pandai menciptakan keajaiban, jadi menurutku tidak aneh sama sekali. Tapi bukankah menurutmu masalah ini aneh? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa membunuh Fuleng? Fuli mengerutkan kening dan berkata, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak sederhana, karena Han Sanqian dan Fuleng ada perbedaan besar. Dalam kekuatan di antara mereka, yang jelas bukan apa yang bisa dilakukan Han Sanqian. Aneh sekali kalau kamu tidak bisa membunuh Fuleng jika kamu membuatnya bingung. Su Yingxia berkata tanpa basa-basi. Kamu tidak perlu berpura-pura tenang di hadapanku. Malah kamu merasa aneh di hatimu, kata Fuli. Tidak, menurutku tidak aneh, karena aku yakin dia bisa melakukannya, dia hanya bisa melakukannya, kata Su Yingxia terus terang. Ini memang hal yang aneh, namun jika terjadi pada Han Sanqian, Su Yingxia tidak akan banyak berpikir. Bab 1640, kematian akan datang. Fuli menatap Su Yingxia bahkan tanpa berkedip, dia sangat berharap untuk melihat sesuatu di mata Su Yingxia, tetapi mata tegas Su Yingxia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Hal ini membuat Fuli sangat aneh, bagaimana dia bisa begitu mempercayai Han Sanqian. Dengan kekuatan Han Sanqian, bagaimana dia bisa menjadi lawan Fuleng, tapi dia tidak mempertanyakannya sama sekali. Mengapa kamu begitu percaya padanya? Fuli bertanya dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu dari mana tekad Su Yingxia berasal. Karena dia adalah suamiku. Jika aku tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa aku percayai? Su Yingxia berkata dengan percaya diri, tanpa ambiguitas. Fuli tersenyum tak berdaya, dia tidak dapat memahami perasaan ini, tetapi dia tahu bahwa Su Yingxia benar-benar tidak meragukan Han Sanqian. Sekarang Fuleng sudah meninggal dan Futian sangat marah, itu bukanlah hal yang baik bagi Han Sanqian, Fuli mengingatkan. Apakah dia masih ingin mengirim orang ke dunia Suanyuan? Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak khawatir sama sekali. Fuleng sudah dianggap sebagai orang yang relatif kuat di klan Fu. Sekarang Fuleng sudah mati, bahkan jika Futian mengirim orang lain, kemungkinan besar hasilnya akan sama. Fuli menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, dunia Suanyuan berada di puncak Blue Mountain. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan.
Kudengar dia telah membayar banyak uang untuk membiarkan Fu Leng pergi ke dunia Suanyuan. Jika dia ingin mengirim lebih banyak orang, itu mungkin tidak akan mudah. Itu terlalu mungkin. Apakah itu tidak cukup? Dia tidak lagi dalam bahaya. Su Yingxia tersenyum sepenuh hati. Karena Han Sanqian tidak dalam bahaya, dia tidak perlu mengkhawatirkan Fu Tian lagi. Tidak peduli bagaimana dia mengancam, Su Yingxia akan menutup telinga. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali? Cepat atau lambat Han Sanqian akan datang ke dunia Bafang. Pada saat itu, apakah menurutmu Fu Tian akan melepaskannya? Fu Li mengingatkan, dia tidak mengerti mengapa Su Yingxia masih dalam mood tertawa. Jika itu dia hanya akan lebih khawatir. Karena Fu Tian yang marah tidak akan pernah membiarkan Han Sanqian hidup. Bukankah ini sudah terjadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Su Yingxia. Dia dan Han Sanqian memiliki kesepakatan. Han Sanqian hanya akan datang ke dunia Bafang jika dia melihat sinyal kenaikan. Dengan kata lain, selama Su Yingxia tidak membiarkan Han Sanqian datang ke dunia Bafang, dia tidak akan pernah bersikap impulsif. Meski aku tidak tahu orang seperti apa dia, tapi jika dia benar-benar mencintaimu, dia pasti sudah menebakmu melalui Fu Leng. Situasinya, apakah menurutmu dia akan lolos dari masalah ini? Kata Fu Li. Setelah analisis Fu Li, Su Yingxia perlahan-lahan menjadi sedikit khawatir. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Han Sanqian dan tahu persis orang seperti apa Han Sanqian itu. Dia tidak akan pernah lari dari apapun. Jika dia menebak bahwa dia dalam bahaya, bahkan jika Han Sanqian tahu bahwa berbahaya baginya untuk datang ke dunia Bafang, dia akan tetap datang tanpa ragu-ragu. Sepertinya kamu sudah memikirkan jawabannya, kata Fu Li. Su Yingxia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika dia merasa saya dalam bahaya, dia pasti akan datang. Saat dia datang ke dunia Bafang, itu akan menjadi kematiannya, kata Fu Li tegas. Dia melihat proses kemarahan Fu Tian, dan juga tahu betapa kuatnya keinginan Fu Tian untuk membunuh Han Sanqian. Saya ingin pergi dari sini, tolong bantu saya, kata Su Yingxia. Fu Li tertegun sejenak, lalu dengan senyum masam di wajahnya, dia berkata, tahukah kamu berapa banyak orang yang berjaga di luar? Lagi pula, yang memberi perintah adalah Fu Tian sendiri. Tanpa perintah Fu Li, mereka tidak akan mengungsi. Aku tidak punya cara untuk membiarkanmu pergi. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara untuk membalikkan identitas Fu Tian adalah dengan menggulingkan Fu Tian. Tidakkah Anda ingin Fu Mang melihat terang lagi? Su Yingxia berkata dengan penuh semangat. Fu Li adalah orangnya Fu Mang, dan dia bersembunyi di samping Fu Tian untuk suatu hari mengungkapkan wajah asli Fu Tian dan membebaskan Fu Mang dari Tianyao. Tapi dalam situasi saat ini, Fu Li sama sekali tidak bisa membantu Su Yingxia. Jika dia melakukan ini, dia mungkin akan terlibat. Saya ingin, tapi situasi saat ini tidak memungkinkan saya melakukan hal tersebut, kata Fu Li. Tidak bisa pergi berarti tidak ada cara untuk membuktikan kebohongan Fu Tian. Namun karena tidak mampu menggulingkan Fu Tian, Han Sanqian akan menghadapi bahaya nyawa setelah datang ke dunia Bafang. Saat itu, langkah kaki berhenti di depan pintu. Su Yingxia dan Fu Li sama-sama tercengang. Segera setelah pintu terbuka, Fu Tian masuk dari pintu. Fu Li segera berdiri, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan sepertinya gagal membujuk Su Yingxia. Mengapa kamu di sini? Fu Li bertanya pada Fu Li. Saya ingin datang dan membujuknya. Sekarang masa depan silsilah fusi sepenuhnya ada di tangannya. Saya juga ingin memberikan kontribusi pada silsilah fusi, kata Fu Li. Jika menyangkut masalah ini, kemarahan Fu Tian tidak bisa ditahan. Jika bukan karena kekeras-kepalaan Su Yingxia, Fu Leng tidak akan terbunuh. Kalian pasti tahu kalau Fu Leng merupakan salah satu pemimpin di kalangan generasi muda keluarga Fu. Alasan mengapa Fu Tian mengirim Fu Leng ke dunia Suanyuan adalah untuk lebih percaya diri dalam membunuh Han Sanqian. Namun akibatnya dia tidak pernah menyangka Fu Leng akan mati.